Bab 497, Legiun Insinyur Jiwa Kedua. Huo Yuhao mengingat interaksi antara Tang Ya dan Zhong Liwu sebelumnya, dan menemukan beberapa hal yang bermanfaat. Misalnya, Maskuret Douluo menggunakan Demonic Magotnya untuk menakut-nakuti Tang Ya dan membuat bayangan di hatinya. Selanjutnya, Zhong Liwu banyak memanjakannya. Sepertinya mereka tidak memiliki perasaan romantis di antara mereka. Sebaliknya, rasanya Zhong Liwu melindunginya. Perasaan seperti apa itu? Sangat aneh. Menunggu kadang-kadang merupakan siksaan, terutama dalam situasi yang dihadapi Huo Yuhao. Menunggu 1 jam seperti menunggu setengah abad. Akhirnya, Huo Yuhao menenangkan dirinya. Segalanya harus baik-baik saja karena tidak ada reaksi selama setengah hari. Sepertinya saya beruntung. Tanda pisah. Setelah berjalan keluar dari tenda, Huo Yuhao mengamati sekelilingnya saat ia berjalan menuju kantin. Memang, Tang Ya dan Zhong Liwu sudah tidak ada lagi. Semuanya sangat normal. Dia pergi mencari Namong Wan lagi. Melihat dia baik-baik saja, dia memverifikasi bahwa dia telah menghindari krisis. Sore berlalu begitu saja. Huo Yuhao baru benar-benar tenang setelah makan siang. Dia bermeditasi di tendanya selama 1 jam sebelum Namong Wan datang untuk menemukannya. 7. Mari kita pergi dan melihat. Suara Namong Wan naik di luar tenda. Huo Yuhao melayang dan berjalan keluar dari tenda. Tidak hanya Namong Wan di sekitar, tetapi ada juga 6 tuan roh jahat lainnya dengan budidaya yang lebih lemah. Mereka semua memiliki setidaknya 6 cincin. Menurut apa yang dikatakan Namong Wan kepada Huo Yuhao, Gereja Roh Kudus hanya mengirim mereka yang setidaknya adalah kaisar jiwa ke garis depan. Ada sangat sedikit penguasa jiwa jahat, dan memelihara mereka tidaklah mudah. Sangat mungkin mereka akan mati di garis depan. Itu sebabnya hanya mereka yang bisa melindungi diri mereka yang dikirim. Pergi, Huo Yuhao berkata dengan tenang, dan mengikuti Namong Wan. Namong Wan berkata, 3 dan 4 telah dikirim untuk mengawasi Legiun Insinyur Jiwa keempat. Mari kita lihat Legiun Insinyur Jiwa kedua. Petik 2. Baiklah, jawab Huo Yuhao. Memiliki Namong Wan sebagai tahi lalat sangat efektif. Kecerdasan yang dia bawa ke Shrek Academy memberi Akademi pemahaman baru tentang pengaturan Kekaisaran Sun Moon. Kekaisaran Sun Moon awalnya hanya memiliki 10 Legiun Insinyur Jiwa. Namun, semua Legiun Insinyur Jiwa lainnya dari kekaisaran lain di bawah kendali mereka setelah perang dimulai, memungkinkan mereka untuk membentuk Legiun Insinyur Jiwa 5 lainnya. Dengan cara ini, Kekaisaran Sun Moon sekarang memiliki total 15 Legiun Insinyur Jiwa. Di antara mereka, 5 Legiun Insinyur Jiwa di tangan yang melindungi bangsa adalah yang terkuat. 10 Legiun Insinyur Jiwa lainnya diperintahkan. Saat ini, ada 5 Legiun Insinyur Jiwa di garis depan. Terlepas dari Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran dan Legiun Insinyur Jiwa Teror Claw, ada juga Legiun Insinyur Jiwa Insinyur kedua, ketiga dan keempat. Adapun 10 Legiun Insinyur Jiwa lainnya, Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion ditempatkan di ibu kota. Kecuali jika mereka diperintahkan oleh Su Tianran secara pribadi, mereka tidak akan pergi dengan mudah. Legion Insinyur Jiwa Phoenix juga berada di ibu kota sekarang. Legion Insinyur Jiwa Tyrant Jahat telah bekerja sama dengan 2 Legiun Insinyur Jiwa lainnya untuk berurusan dengan tim Master Jiwa dari Kekaisaran Luo Star yang tersebar di seluruh wilayah Kekaisaran Sun Moon. Legion Insinyur Jiwa yang tersisa juga diatur dengan cara mereka sendiri. Kekaisaran Sun Moon mengandalkan 5 Legiun Insinyur Jiwa dan alat jiwa elit mereka di garis depan untuk menekan pasukan koalisi dari 3 kerajaan di benua Douluo asli. Bahkan, Kekaisaran Jiwa Surgawi telah dipukuli begitu parah sehingga mereka cukup takut sekarang. Dalam perkelahian sebelumnya, mereka menderita banyak korban. Untuk menjaga kota roh surgawi tetap utuh adalah yang terbaik yang bisa mereka raih pada tahap ini. Inisiatif itu berada di tangan Kekaisaran Sun Moon sekarang. Kekaisaran Sun Moon memiliki rencana sendiri. Dalam laporan yang diberikan Juzi kepada Su Tianran, mereka mengindikasikan bahwa mereka ingin mengkonsolidasikan wilayah baru yang telah mereka peroleh dari Kekaisaran Jiwa Surgawi terlebih dahulu. Mengingat kekuatan Kekaisaran Bulan Matahari, mereka pasti bisa menjatuhkan seluruh Kekaisaran Jiwa Surgawi. Namun, itu juga berarti bahwa Kekaisaran Sun Moon perlu melindungi lebih banyak tanah. Ketika itu terjadi, Sun Moon Empire juga harus menghadapi Dowling dan Star Luo Empires secara langsung. Setelah Kekaisaran Jiwa Surgawi dihancurkan, 2 kerajaan yang tersisa tidak akan punya pilihan selain bertarung habis-habisan.
Seiring dengan ancaman kota Shrek, Kekaisaran Sun Moon juga tidak memiliki pilihan lain selain bertarung. Untuk rencana keseluruhan Kekaisaran Sun Moon, ini bukan hal yang baik. Setidaknya, itu tidak baik jika mereka tidak siap. Tanpa rasa percaya diri untuk mencapai kemenangan penuh, Juzi menyarankan bahwa Kekaisaran Sun Moon tidak boleh terburu-buru untuk menghancurkan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Su Tianran mengadopsi sarannya. Ketika dia mengkonsolidasikan wilayah yang mereka miliki, dia dengan cepat menyesuaikan sumber daya mereka untuk menghasilkan lebih banyak aksesori alat jiwa. Melalui teknologi alat jiwa, dia perlahan mempengaruhi orang-orang di bagian Kekaisaran Jiwa Surgawi yang telah jatuh ke Kekaisaran Matahari Bulan. Ini secara bertahap akan membuat mereka menerima kenyataan. Perang tidak dapat mencapai tujuan mereka dengan segera. Rencana Juzi akan memakan waktu selama 10 tahun. Dalam rencananya yang lengkap, dominasi benua akan memakan waktu setidaknya selama itu. Meskipun Su Tianran berpikir bahwa ini agak terlalu lama, rencananya yang terperinci masih berhasil meyakinkannya. Bahkan para komandan senior Kekaisaran Bulan Matahari menyetujui rencananya setelah memeriksanya. Rencana itu meningkatkan reputasi Juzi di Kekaisaran Sun Moon. Setelah rencana ini disusun, dia menuju ke utara untuk mengumpulkan logam langka. Namun, dia telah menabrak Huo Yuhao, yang telah merusak rencananya. Status Juzi di militer sangat penting bagi Su Tianran. Akibatnya, ia bahkan mengambil inisiatif untuk menutupi kemundurannya. Dewa perang wanita yang tak terkalahkan sangat membantu moral. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh terpengaruh dengan mudah. Saat ini, 5 legiun insinyur jiwa di garis depan telah ada di sana selama beberapa waktu. Di antara mereka, Imperial Dragon dan Legion Insinyur Jiwa Terror Claw sangat kuat. Mereka bahkan tidak memandang Gereja Roh Kudus. Gereja Roh Kudus telah menghadapi beberapa masalah dalam mencoba mengawasi 2 legiun insinyur jiwa ini. Mereka hanya menerima pesanan langsung dari keluarga Kekaisaran Sun Moon. Meskipun Zongliwu ingin memaksakan pemeriksaan pada mereka, Gereja Roh Kudus masih memiliki banyak tujuan yang harus dicapai di Kekaisaran Sun Moon. Tidak disarankan baginya untuk menyinggung Su Tianran. Bagaimanapun, Su Tianran adalah kaisar. Kekaisaran Sun Moon juga sangat berpengaruh dan kuat sekarang. Meskipun Gereja Roh Kudus juga sangat kuat, dan bahkan memiliki 2 ultimate Douluo, bagaimana mungkin sebuah sekte bersaing dengan seluruh kekaisaran dalam hal kemampuan keseluruhan? Akibatnya, Zongliwu hanya bisa menanggungnya dan melakukan pengawasan langsung pada mereka. Sementara Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang buas tidak mau, 3 Legiun Insinyur Jiwa biasa lainnya tidak berdaya. Sama seperti bagaimana Zongliwu tidak ingin menyinggung Su Tianran juga tidak ingin menyinggung Gereja Roh Kudus. Ada sesuatu yang dia bagi dengan Gereja Roh Kudus, mereka ingin meminjam kekuatan satu sama lain untuk berurusan dengan Akademi Shrek. Sementara Akademi Shrek sepertinya tidak melakukan apa-apa dalam perang sejauh ini, baik Su Tianran dan Zongliwu sangat waspada terhadap mereka. Tanda pisah. Kami di sini. Namong Wan memberitahu Huo Yuhao. Ada formasi jiwa tidak jauh di depan mereka. Sudah ada komandan senior dari Legiun Insinyur Jiwa kedua yang menunggu di luar formasi jiwa setelah mereka menerima perintah mereka. Orang yang berdiri di depan adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun. Dia tinggi dan kekar, dan auranya luar biasa. Dia jelas adalah Sol Douluo. Salam, Yang Mulia. Pria parubaya itu datang untuk menerima mereka. Yang mulia adalah bagaimana mereka menyebut Titlet Douluo. Di dunia Titlet Douluo, mereka tidak saling memanggil itu. Namun, itu adalah bagaimana para master jiwa berperingkat rendah menunjukkan rasa hormat mereka ketika mereka melihat Titlet Douluo. Tunjukkan jalannya. Namong Wan jauh lebih sombong ketika dia melihat para penguasa jiwa biasa ini. Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa. Pria parubaya ini adalah komandan Legiun Insinyur Jiwa kedua, Guonu. Dia adalah Sol Douluo, dan seorang insinyur jiwa kelas 8. Legiun Insinyur Jiwa biasa dipimpin oleh insinyur jiwa kelas 8. Lagi pula, ada sangat sedikit insinyur jiwa kelas 9, bahkan di Kekaisaran Sun Moon. Guonu berdiri di satu sisi dan memberi jalan kepada mereka berdua. Dia secara pribadi menunjukkan jalannya. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao memasuki formasi jiwa Kekaisaran Sun Moon tanpa melawan mereka. Setelah masuk, dia segera merasakan aura membunuh yang kuat menyapu dia. Alat jiwa yang mematikan diatur dengan rapi, hampir semua meriam jiwa jarak jauh. Melihat dari luar,
Itu benar-benar tampak seperti hutan baja. Huo Yuhao membuat perkiraan saat dia melihat ke atas. Ada lebih dari 100 meriam jiwa jarak jauh. Adapun mengapa mereka dari kelas yang berbeda, itu karena jangkauan efektif dan kekuatan mereka berbeda. Mereka tidak hanya bisa tumpang tindih satu sama lain, tetapi mereka juga bisa menghemat kekuatan jiwa untuk serangan jarak pendek. Meriam jiwa ini hanya menutupi perimeter. Ada alat jiwa yang lebih besar di tengah. Bahkan ada alat jiwa kelas 9, dan alat jiwa yang Huo Yuhao tidak tahu namanya. Tak lama kemudian, Huo Yuhao melihat gudang memanjang dalam formasi jiwa. Secara keseluruhan, mereka terlihat sempit dan panjang, dan mereka ditempatkan di sisi formasi jiwa, sehingga mereka dapat mengisi kembali kapan saja. Ada 500 insinyur jiwa di Legiun Insinyur Jiwa biasa ini. Tidak hanya mereka dilengkapi dengan alat jiwa, mereka bahkan telah menghubungkan alat jiwa. Begitu mereka menyerang, mereka sangat destruktif. Alat jiwa yang mereka miliki pasti jauh lebih kuat daripada yang dimiliki Shrek City sebelumnya. Kewaspadaan manusia di Tian tidak berdasar. Sebagai alat jiwa dikembangkan, keseimbangan antara binatang jiwa dan manusia terganggu. Meskipun binatang buas memiliki dewa bis, manusia secara keseluruhan menjadi lebih kuat dari binatang buas. Mengingat formasi jiwa seperti itu, bahkan pasukan 100.000 orang mungkin tidak bisa menembusnya. Alat jiwa yang terhubung bisa sangat membahayakan mereka sebelum alat jiwa kehabisan kekuatan mereka. Ini juga mengapa Legiun Insinyur Jiwa begitu menakutkan. Mereka hanya melakukan tur formasi jiwa dalam putaran pengawasan. Bagi para insinyur jiwa lainnya, ini adalah inspeksi rutin, dan ini bukan kali pertama mereka. Namun, Huo Yuhao senang. Meskipun dia tidak bisa menanamkan metode produksi setiap alat jiwa ke dalam ingatan, dia masih bisa mengingat susunan pembentukan jiwa ini, penggunaan alat-alat jiwa, dan bagaimana mereka berkoordinasi satu sama lain. Ini tidak diragukan lagi pengetahuan yang hebat untuk 3 Legiun Insinyur Jiwa masa depan dari Shrek Academy. Apakah kalian berdua datang ke pihak kami untuk beristirahat dan minum teh? Guonu bertanya dengan hormat. Dia tidak berani memperlakukan Tuan Jiwa jahat dengan buruk. Dia bahkan bukan Dou Luo berjudul. Pasukan insinyur jiwanya juga tidak sebesar Legiun Insinyur Jiwa di tangan yang melindungi bangsa. Dia tidak bisa menyinggung tuan-tuan roh jahat yang kuat ini. Baiklah, kita akan melakukannya. Saya ingin tahu apakah Komandan Guo memiliki barang bagus. Tanya Namong Wan. Aku sudah menyiapkan mereka untuk kalian berdua, jawab Guona lembut. Tenda Guonu ada di sebelah kiri formasi jiwa. Setiap komandan pasukan insinyur jiwa memiliki tendanya sendiri. Apa yang disebut, mendapatkan secangkir teh, sebenarnya adalah pesta. Guonu sudah lama mempersiapkan hal-hal. Dia mengundang Huo Yuhao, Namong Wan, dan 6 tuan roh jahat ke tendanya untuk pesta itu. Pertama-tama dia bersulang sebelum meminta bawahannya untuk membawa beberapa barang lainnya. Guonu tersenyum ketika berkata, Yang Mulia, tolong berikan kata-kata yang bagus untuk saya di depan Imperial Tutor. Setelah ini, dia memberi isyarat, dan beberapa bawahannya membuka beberapa kasing. Aura logam yang dicampur dengan aura membunuh dilepaskan. Mata Namong Wan cerah, dan tanpa sadar dia berkata, ini barang bagus. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka masih cukup baik. Petik 2. Ada 4 kasus. Salah satunya berisi 3 peluru meriam jiwa stasioner kelas 7. 3 kasus lainnya berisi peluru meriam jiwa stasioner kelas 5. Ada 10 dari mereka dalam setiap kasus. Meskipun mereka hanya kerang meriam jiwa kelas 5 dan 7, ada sejumlah besar dari mereka. Jika mereka dijual, mereka dapat ditukar dengan jumlah koin jiwa emas yang sangat besar. Pasukan insinyur jiwa tidak memiliki segalanya kecuali alat jiwa. Selain itu, Guonu jelas menyadari bahwa Tuan Jiwa jahat mencintai kerang meriam yang diam. Mereka kuat, dan memiliki jangkauan efektif yang hebat. Setiap saat, mereka adalah sumber daya strategis. Bahkan jika mereka dijual di tempat lain dan ke kerajaan manapun, mereka sangat dicintai. 7. Simpan sekarang. Kita bisa membaginya nanti. Komandan Guo terlalu baik. Sepertinya Legiun Insinyur Jiwa kedua hanya akan menjadi lebih kuat di bawah kepemimpinanmu. Petik 2. Meskipun Namong Wan serakah, hidupnya sendiri lebih penting. Dia memberikan semuanya kepada Huo Yuhao sebagai hadiah. Paling tidak, dia berharap Huo Yuhao akan lebih bersedia untuk menghapus batasannya di masa depan. Huo Yuhao secara alami tidak berdiri pada upacara. Ini barang bagus.
Dia telah menggunakan hampir semua cangkang meriam jiwa stasioner yang dia dapatkan dari Radiant City selama gelombang binatang. Apa yang tidak dia miliki sekarang adalah peluru meriam jiwa stasioner canggih. Bab 498, Badai Pemusnahan. Melihat bahwa Huo Yuhao telah menyembunyikan peluru meriam jiwa yang tidak bergerak, Guo Na merasa bahwa dia tidak punya pilihan, meskipun dia merasa sedih dengan keputusannya. Jika dia tidak membangun hubungannya dengan para penguasa jiwa jahat ini, dia tidak tahu masalah apa yang akan dia hadapi di masa depan. Setelah meletakkan semua peluru meriam jiwa yang diam, Huo Yuhao kembali ke meja mereka dan mengangkat cangkir anggur dengan tangan kanannya. Terima kasih, Komandan Guo, untuk hadiah berharga Anda. Ayo, biarkan aku memberimu roti panggang. Petik 2. Guo Nu dengan cepat berdiri dan minum dengan Huo Yuhao. Saat Huo Yuhao minum, dia dengan lembut menyentuh Namong Wan dengan jari-jarinya. Ketika dia duduk, Namong Wan segera mengangkat gelas anggurnya dan memberi Guo Nu bersulang juga. Mengambil kesempatan ini, Huo Yuhao menggosokkan tangan kanannya ke dahinya. Sepertinya dia sedang memperbaiki rambutnya, tapi bola cahaya yang hampir tak terlihat pergi ke bawah meja tepat saat tangannya turun. Jika seseorang dapat mengamatinya lebih dekat, orang mungkin menemukan bahwa ada sesuatu di dalam bola. Setelah makan penuh, Guo Nu secara pribadi mengirim Huo Yuhao, Namong Wan, dan sisanya dari formasi jiwa. Setelah tuan-tuan roh jahat pergi, ekspresinya juga menjadi lebih dingin. Selama seseorang adalah seorang guru jiwa sejati, atau bahkan seorang insinyur jiwa, yang akan suka berinteraksi dengan tuan jiwa jahat, yang membunuh tanpa berkedip mata. Dia menghela napas dalam diam. Saya harap tidak ada yang salah dengan mengandalkan penguasa jiwa jahat untuk mencapai dominasi. Dia menggelengkan kepalanya sedikit tak berdaya sebelum dia berbalik. Namun, dia tidak tahu bahwa bola cahaya putih telah menyelinap keluar dari bawah meja di tendanya. Dengan cepat bersembunyi di sudut gelap ke samping. Saat Namong Wan dan Huo Yuhao berjalan kembali, Namong Wan melirik penasaran pada Huo Yuhao. Dia bertanya, apakah kamu sudah melakukannya? Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, iya. Namong Wan bahkan lebih terpana. Dia tidak melihat Huo Yuhao melakukan apapun. Huo Yuhao hanya memberi isyarat padanya untuk memberi Guo Nu bersulang sekali. Jangan bilang kalau dia yang melakukannya. Ketika Huo Yuhao melihat ekspresi bingungnya, dia berkata, jika kamu bisa tahu, tidakkah kamu pikir Guo Nu juga bisa tahu? Jangan khawatir, setelah semuanya selesai, aku akan memenuhi janjiku padamu. Petik 2. Namong Wan mengangguk. Dia tidak punya pilihan sekarang selain percaya Huo Yuhao. Dia mempercayai kredibilitas Shrek. Setelah kembali ke tendanya, Huo Yuhao duduk bersila dan mengedarkan kekuatan jiwanya. Dia memaksa alkohol yang dia konsumsi sebelumnya keluar dari tubuhnya. Langkah pertama dari rencana tersebut telah selesai. Langkah selanjutnya akan dilakukan nanti malam. Dia memasuki meditasi, terus berkultivasi. Bahkan di wilayah musuh, dia terus meningkatkan kemampuannya. Tanpa kemampuan yang memadai, dia tidak bisa melakukan apapun. Dengan sesuatu yang sama baiknya dengan esensi es krim beraneka ragam di dalam tubuhnya, bersama dengan bantuan inti jiwa rohaninya, ia merasa bahwa kultivasi hariannya memberinya penghargaan besar. Perasaan ini mendorongnya untuk bekerja lebih keras lagi. Tanda pisah. Malam tiba. Seperti biasa, Huo Yuhao pergi ke kantin untuk makan malam. Setelah itu, dia diam-diam kembali ke tendanya. Para penguasa jiwa jahat lainnya juga bertindak seperti biasanya. Setelah beberapa hari pengamatan terakhir ini, Huo Yuhao membiasakan diri dengan lingkungan kampnya. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengamati rute yang harus ditempuh Tangya. Setelah memverifikasi bahwa dia telah kembali ke tendanya, dia memasuki meditasi dan menunggu. Dia menyadari bahwa rutinitasnya sangat mirip dengan rutinitasnya. Terlepas dari makanan sehari-hari, dia akan membudidayakan di tendanya sendiri. Dari luar, seseorang bisa dengan halus mendengar napasnya. Master jiwa jahat sangat santai di sini. Bahkan Zhongliwu tidak memanggil mereka bersama untuk apapun. Huo Yuhao telah melihat para penatua dan penyembah di sini. Ada dua Douluo transenden dari aula ibadah gereja Roh Kudus di sini juga. Mereka tidak semua penguasa jiwa jahat. Scorpion Tiger Douluo Zhang Peng ada di sini, juga dari Worship Hall. Dia tinggal tidak jauh dari Tangya. Ketika Tangya pergi ke kantin untuk makan, Huo Yuhao melihat bahwa Zhang Peng duduk di sampingnya beberapa kali. Dia adalah satu-satunya orang lain yang bisa duduk di sampingnya, selain Zhongliwu.
Zhang Peng berada di sisinya pertama kali Huo Yuhao melihat Tang Ye sebagai tuan roh jahat. Menurut pendapatnya, Zhang Peng mungkin ditugaskan untuk melindunginya. Sementara kultivasi Tang Ye tidak bisa dibandingkan dengan Ma Xiao Tao, Gereja Roh Kudus melakukan ini untuk mengawasi pelatihannya dan melindunginya. Scorpion Tiger Douluo bukanlah seseorang yang bisa ditangani dengan mudah. Ia terikat untuk menjadi penghalang bagi upaya mereka dalam waktu dekat. Meskipun Huo Yuhao sudah punya rencana, dia tidak tahu apa yang akan terjadi selama proses pelaksanaannya. Dia hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Dia berharap semuanya akan berkembang ke arah yang benar. Langit berubah semakin gelap, dan pangkalan juga menjadi tenang. Setelah seharian berlatih, para prajurit biasa juga kembali ke ranjang masing-masing untuk beristirahat. Hanya penjaga malam yang melanjutkan patroli mereka. Tentu saja, pertahanan formasi jiwa masih sangat ketat, bahkan di malam hari. Tanda pisah, tenda Komandan Legiun Insinyur Jiwa Kedua. Setelah makan malam, Guonu melakukan beberapa tugas administrasi setelah ia kembali. Kemahnya adalah tempat ia mendiskusikan berbagai hal dengan bawahannya. Dia tidak tidur di sana. Setelah menyelesaikan urusan administrasi, Guonu meninggalkan tenda komandan dan pergi untuk melihat formasi jiwanya. Sebelum tidur setiap malam, ia akan melakukan pemeriksaan rutin untuk mencegah masalah muncul. Setelah itu, ia akan kembali ke tendanya untuk beristirahat. Saat dia melangkah keluar dari tendanya, bola cahaya putih perlahan-lahan merangkak keluar dari sudut. Itu dilakukan dengan sangat baik untuk menyembunyikan auranya sebelumnya. Guonu tidak menemukan apa-apa, meskipun dia adalah Sol Douluo. Setelah itu muncul, diam-diam mengambil dari dan secara bertahap berkembang. Perlahan-lahan mengadopsi bentuk manusia, akhirnya tampak seperti Huo Yuhao. Sore itu, Huo Yuhao meninggalkan bola kekuatan spiritual ini di tenda tepat saat Namong Wan bersulang untuk Guonu. Untuk memastikan itu bisa bertahan cukup lama, Huo Yuhao tidak melekatkan keterampilan jiwa padanya. Dia hanya menggunakan imitasi. Setelah mengadopsi bentuk manusia, tubuh spiritual ini tampak sedikit ilusi. Seiring berjalannya waktu, itu masih kehilangan banyak kekuatan spiritual. Namun, itu masih cukup untuk menyelesaikan rencana Huo Yuhao. Sebuah cincin kecil muncul di tangan entitas spiritual ketika ia membalik pergelangan tangannya, dan cahaya berkelebat. Itu adalah Starlight Sapphire Ring. Ketika Huo Yuhao telah meninggalkan bola cahaya ini, cincin inilah yang tertinggal di dalamnya. Cincin bersinar dengan cahaya, dan Huo Yuhao mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia mengambil kotak panjang dari cincin itu dan meletakkannya di atas meja di dalam tenda. Dia tampak sedikit enggan ketika melihat kotak ini. Jika dia punya pilihan lain, dia tidak akan memilih untuk mengeluarkannya. Kekuatan spiritualnya menyebar dan membentuk penghalang spiritual di dalam tenda, mengisolasi aura baik di dalam maupun di luar tenda. Namong Wan memberitahunya tentang kebiasaan Komandan Legiun dari Legiun Insinyur Jiwa. Huo Yuhao tahu bahwa Guonu tidak akan kembali setelah pergi. Dia akan langsung tidur setelah pemeriksaan rutinnya. Tenda ini adalah tempat teraman saat ini. Tidak ada alat pengintai jiwa yang akan mencakup area ini. Setelah membangun penghalang spiritual ini, entitas spiritual Huo Yuhao tampak jauh lebih ilusi. Dia telah berubah hampir sepenuhnya transparan. Dia dengan hati-hati membuka kotak itu. Ketika kotak itu terbuka, entitas spiritual Huo Yuhao adalah yang pertama menanggung bebannya. Sebuah kejutan luar biasa mengguncangnya. Jika kekuatan spiritualnya tidak cukup kuat, entitas spiritualnya akan hilang. Huo Yuhao juga ngeri. Untungnya, kekuatan rohaninya ada di dunia material konkret. Kalau tidak, dia akan berada dalam masalah besar. Ada peluru meriam panjang tergeletak di dalam kotak. Apa yang dirilis sebelumnya adalah aura kavaleri lapis baja. Ketika itu disapu, entitas spiritual Huo Yuhao hampir menghilang. Jika Namong Wan melihat ini, dia akan segera mengenalinya. Itu karena dia pernah menggunakan peluru meriam ini untuk memacu insinyur jiwa untuk mendapatkan hasil yang baik di turnamen rekayasa jiwa elit kota Radiant, ketika dia masih menjadi Master Aliansi Duskwater. Huo Yuhao telah melarikan diri dengan peluru meriam ini dan barang-barang lainnya selama ledakan besar di kota Radiant. Dia telah menyimpan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 ini selama ini, dan memberikan sisanya kepada Sekte Tang. Merasakan aura yang berasal dari peluru meriam kelas 9 ini, Huo Yuhao kagum. Ini adalah senjata strategis sejati.
Xuan Ziwen pernah mengatakan kepadanya bahwa bahkan seorang insinyur jiwa kelas 9 akan membutuhkan 3 hingga 6 bulan dan banyak logam langka untuk menyelesaikan produksi alat jiwa semacam itu. Setiap kali alat jiwa seperti itu dibuat, itu juga menguras energi seorang insinyur jiwa kelas 9 dengan sangat. Akibatnya, senjata strategis semacam itu sangat langka, bahkan di Kekaisaran Sun Moon. Awalnya, Kekaisaran Sun Moon telah menerobos pegunungan Mingdo menggunakan 3 kerang meriam stasioner kelas 9 seperti itu, meniup ngarai terbuka di pegunungan. Huo Yuhao masih mengingat acara itu dengan jelas. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba sesuatu yang menakutkan seperti ini. Terlalu banyak bagi Huo Yuhao untuk menggunakan alat jiwa kelas 9, mengingat kultivasinya saat ini. Namun, meriam jiwa stasioner berbeda. Hal tentang shell ini adalah bahwa itu tidak sulit untuk dioperasikan, hanya saja harus diledakkan. Itu pada dasarnya hanya bom yang sangat menakutkan. Energi yang dibutuhkannya terkandung di dalamnya, dan tidak membutuhkan guru jiwa untuk menuangkan energi jiwanya. Tentu saja, itu adalah hal yang berbeda ketika menggunakan meriam jiwa khusus untuk menembakkan serangan jarak jauh dengannya. Jika memungkinkan, Huo Yuhao jauh lebih bersedia untuk memecatnya menggunakan meriam jiwa. Itu adalah senjata jarak jauh ultra yang bisa mencapai lebih dari 15 km jauhnya, jauh lebih kuat daripada peluru biasa. Huo Yuhao tidak menyadari apa jarak terjauhnya, hanya seorang insinyur jiwa kelas 9 yang tahu jarak persisnya. Namun, dia tidak punya pilihan saat ini. Shell ini adalah pilihan terbaik yang dia miliki. Entitas rohaninya mengangkat cangkang besar itu dengan kedua tangan. Huo Yuhao memutar badan untuk melihatnya sebelum berjalan di belakang kursi utama di tenda, memasangnya. Tidak sulit untuk menembakkan meriam jiwa stasioner kelas 9 ini. Formasi intinya hanya harus dipicu. Sebagai insinyur jiwa kelas 7 yang telah memproduksi alat jiwa kelas 8, tidak sulit bagi Huo Yuhao untuk memicu pembentukan inti meriam jiwa ini. Setelah menempatkan peluru meriam jiwa, Huo Yuhao menyimpan kotak itu. Kotak itu masih berharga, karena bisa mengisolasi aura cangkang meriam jiwa kelas 9. Setelah menyelesaikan segalanya, entitas rohaninya tidak pergi. Jika dia ingin memicunya pada saat terbaik, dia harus melakukannya secara pribadi, daripada mengatur waktu untuk meledakkannya sendiri. Karena ini, Huo Yuhao tidak punya pilihan selain kehilangan beberapa kekuatan spiritual yang ia tinggalkan dalam entitas spiritualnya. Dia hanya bisa mencoba melarikan diri ketika saatnya tiba. Jika dia tidak bisa, dia hanya bisa menerima nasibnya. Setelah menyelesaikan semua ini, dia sudah membuka matanya di tendanya sendiri, dan mulai menggumamkan beberapa mantra. Sebuah penghalang spiritual terbentuk di dalam tendanya sendiri. Tidak lama kemudian, pintu hitam pekat perlahan-lahan terbuka, dan sosok-sosok mulai diam-diam keluar dari sana. Tenda, yang awalnya cukup luas, menjadi agak sempit dengan cepat. Raja beruang es adalah yang terakhir keluar. Dia begitu besar sehingga dia mengambil sebagian besar ruang di tenda. Yuhao, apakah kamu siap? Penatua Song bertanya kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, aku sudah memasang cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9 yang disebut Annihilation Storm. Ini adalah alat jiwa kelas 9 yang secara khusus ditargetkan untuk menghancurkan logam. Sangat merusak. Selanjutnya, hal itu menyebabkan kerusakan dari dalam keluar. Legion insinyur jiwa itu pasti akan dimusnahkan. Saya hanya tidak tahu berapa banyak orang akan mati karenanya. Petik 2. Yan Shaoze berkata, Yuhao, kamu terlalu lembut. Ini perang, dan orang-orang mati. Yang perlu kita lakukan adalah mengakhirinya dengan cepat untuk mencegah lebih banyak orang meninggal karenanya. Menghancurkan mesin strategis akan menyelamatkan lebih banyak orang. Apakah kamu mengerti? Huo Yuhao sedikit mengangguk. Setelah mengalami banyak perkelahian, dia sudah menerima beberapa aspek perang. Penatua Song berkata, sudah waktunya. Bersiaplah untuk mengambil tindakan. Petik 2. Huo Yuhao melihat timer yang telah dia persiapkan sebelumnya dan mengangguk pada Penatua Song, kami akan membantu kerajaan jiwa surgawi menghancurkan legiun insinyur jiwa kali ini. Ini akan sangat mengurangi tekanan pada mereka. Itu juga dapat dianggap sebagai pembayaran kepada mereka karena mengerahkan kembali pasukan mereka. Petik 2. Saat dia berbicara, Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritualnya dan menghubungkan pikirannya dengan teman satu timnya. Deteksi spiritualnya perlahan menyebar. Dia sudah mengamati sekelilingnya, dan menutupi setiap inci yang tidak memiliki penghalang spiritual.
Dia memberikan tata ruang yang terperinci kepada teman satu timnya, terutama tenda tempat Tang Ya tinggal. Saya harap semua orang bisa mendengarkan perintah saya nanti. Setelah kita menyelamatkan Guru Xiaoya, kita masih harus kembali ke sini dan masuk kembali ke dalam spektral demi-plan saya. Kami hanya aman ketika itu terjadi. Kami kemudian akan memikirkan cara untuk melarikan diri. Petik 2. Penatua Song berkata, ya. Mulai sekarang, kami akan mendengarkan perintah Anda. Petik 2. Huo Yuhao sedikit heran ketika dia melihat Penatua Song. Dia hanya melihat dorongan di matanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Huo Yuhao fokus dan mengalihkan pikirannya ke entitas spiritualnya. Tanda pisah. Para penguasa jiwa jahat ditempatkan di inti dari seluruh markas. Pangkalan ini berisi lebih dari 100.000 orang, yang menyebar lebih dari 50 km ke segala arah. Formasi jiwa kedua terletak di dekat tepi pangkalan yang paling dekat dengan kekaisaran jiwa surgawi. Huo Yuhao menyipitkan mata, dan tatapan misterius melintas di matanya. Entitas rohaninya juga mulai mengambil tindakan. Tangannya ditekan erat ke shell dan seberkas kekuatan spiritual mengalir masuk. Ini memicu pembentukan inti dari badai pemusnahan. Tekanan mengerikan dilepaskan dari badai pemusnahan. Huo Yuhao hanya merasa bahwa entitas rohaninya akan hancur berantakan, sementara badai pemusnahan bersinar terang, dan memancarkan cahaya metalik yang cerah. Huo Yuhao tidak berani melangkah lebih jauh. Entitas rohaninya hancur berantakan. Dia menggunakan kekuatan ledakan untuk memaksa seberkas kekuatan spiritualnya untuk mengebor keluar dari tenda. Dengan cepat naik secepat mungkin ke langit. Dia hanya bisa menggunakan waktu singkat ini untuk mempertahankan kekuatan rohaninya. Meskipun itu hanya goresan, dia masih akan terluka secara kritis jika dihancurkan. Tanda pisah. Guonu berjalan ke formasi jiwanya. Pemeriksaan rutinnya hampir berakhir. Meskipun dia sangat akrab dengan pasukannya sendiri, dia akan tetap merasakan kebanggaan setiap kali dia berpatroli dalam pembentukan jiwanya. Bukan hanya dia. Hampir semua insinyur jiwa di Kekaisaran Sun Moon yang bertugas di militer merasa bahwa mereka adalah kehadiran yang tak terkalahkan di benua itu. Di mata mereka, 3 kerajaan dari benua Douluo asli tertinggal jauh di belakang mereka. Segera, mereka akan ditaklukkan oleh Kekaisaran Sun Moon. Hanya Kekaisaran Sun Moon yang cocok untuk memerintah seluruh benua, dan membantu benua berkembang lebih lanjut. Inilah yang Anda sebut hutan baja. Guonu mengangguk puas saat dia melihat terakhir pada pembentukan jiwanya. Pengawasan keluar berkurang hari ini setelah pesanan turun dari atas. Dengan cara ini, para insinyur jiwa memiliki lebih sedikit beban kerja. Kalau tidak, para insinyur jiwa harus dibagi menjadi 3 shift setiap hari untuk mengoperasikan alat-alat jiwa pengawasan. Setidaknya setengah insinyur jiwa perlu menuangkan kekuatan jiwa mereka ke dalam alat jiwa setiap hari untuk mempertahankannya. Meskipun ini yang paling efektif, itu melemahkan kekuatan pertempuran Legiun Insinyur Jiwa. Itu tidak mudah bagi Guonu untuk naik ke posisi saat ini. Dia merawat bawahannya dengan baik. Dalam hatinya, mereka adalah sumber daya yang paling berharga. Secara komparatif, alat jiwa tidak sepenting itu. Jika alat jiwa dikuras, mereka bisa diisi ulang. Namun, insinyur jiwa tidak dapat dengan mudah diganti. Tepat ketika Guonu hendak kembali ke tendanya, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Suasana di sekitarnya sepertinya telah berubah. Sebagai Douluo jiwa kelas 8, indranya masih cukup akut, meskipun ia bukan penguasa jiwa tradisional. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia secara tidak sadar berbalik ke arah dia merasakan sesuatu. Yang dia lihat adalah cahaya aneh yang berkedip dari tenda komandannya. Apa yang sedang terjadi? Guonu terkejut. Tampaknya ada seberkas cahaya yang kuat datang dari tenda, secara bertahap menguat. Aura pembunuhan yang tak terlihat juga naik dari tenda dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, itu tampaknya telah ditekan, sehingga berkas cahaya tidak sepenuhnya terlepas dari tenda. Ini tidak benar, ada yang salah. Guonu berteriak, semuanya, hati-hati. Lepaskan pertahanan tertaut kami, segera. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia selalu sangat bijaksana. Namun, sudah larut malam. Terlepas dari insinyur jiwa yang bertugas, para insinyur jiwa lainnya sudah tidur. Dalam keadaan seperti itu, tidak banyak yang mendengar teriakannya. Guonu dengan cepat melepaskan penghalang jiwa pelindung kelas 8 dan bergegas ke arah kemah komandonya. Pada saat yang sama, dia membunyikan alarm. Tiba-tiba,
seluruh formasi jiwa berdering dengan alarm memekakkan telinga. Bahkan pasukan yang ditempatkan di perimeter dapat mendengar mereka dengan jelas. Legion Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon adalah elit yang terlatih dan sangat berpengalaman. Legion Insinyur Jiwa kedua adalah salah satu dari 10 Legion Insinyur Jiwa asli, dan mereka semua adalah veteran. Begitu alarm berbunyi, para insinyur jiwa yang bertugas segera bereaksi. Sinar dari sinar jiwa bersinar. Yang pertama kali diaktifkan adalah formasi defensif terkait. Lapisan cahaya putih filmi segera bersinar. Segera, formasi pertahanan terkait kedua dilepaskan dalam formasi jiwa. Namun, pada saat inilah lampu di tenda komandan dilepaskan sepenuhnya. Guonu sudah bergegas di depan tenda pada saat ini. Dia menarik tirai terpisah. Saat dia memisahkan mereka, dia segera melepaskan Invincible Barrier. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dalam tenda komandan, dia masih bisa merasakan kehadiran yang luar biasa di dalam dari cahaya yang intens, dan aura pembunuhan yang tumbuh. Inilah sebabnya dia sangat waspada. Ketika tirai ditarik terbuka, aura kuat menyapu ke arahnya. Pembatas kelas 8 Guonu segera bergetar. Retakan muncul di permukaan penghalang pelindungnya, sementara aura membunuh yang sangat tajam segera keluar dari tenda. Tenda dan segala isinya robek berkeping-keping. Ini, Guonu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dia akhirnya melihat apa yang melepaskan cahaya. Itu adalah kulit yang tidak bergerak. Sebagai seorang insinyur jiwa kelas 8, Guonu juga sangat mahir dalam menciptakan semua jenis alat jiwa. Dia bisa segera mengenali apa itu shell. Suaranya pecah saat dia berseru, kelas 9, shell stasioner kelas 9. Saat dia berseru, dia segera berbalik dan lari. Pada saat ini, ia membenci orang tuanya karena hanya memberinya sepasang kaki. Dia berlari secepat yang dia bisa. Namun, pada saat ini, Guonu tiba-tiba merasa bahwa semua yang ada di sekitarnya telah berubah menjadi ilusi, dan menjadi tidak nyata. Seluruh dimensi ruang tampaknya telah hancur berkeping-keping seketika. Ini termasuk penghalang jiwa pelindung kelas 8 dan Invincible Barrier-nya. Guonu linglung. Dia hanya merasa bahwa tubuh dan rohnya telah terbang ke udara, dan terbang semakin tinggi. Segala sesuatu di sekitarnya tidak nyata. Di bawahnya, cahaya terang yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat realitasnya yang terdistorsi menjadi lebih nyata, dan kemudian, dia tidak tahu apa yang terjadi lagi. Keran stasioner kelas 9 dikenal sebagai alat jiwa kelas 9 yang paling merusak. Ini karena sangat sulit untuk membangun cangkang stasioner kelas 9 yang tidak lebih lemah dari alat jiwa kelas 9. Dalam proses pembuatannya, seseorang tidak perlu khawatir tentang apakah cangkang itu bisa menangani sifat eksplosifnya. Akibatnya, keran stasioner kelas 9 adalah simbol dari ekstremitas. Lebih sederhana lagi, kekuatan shell stasioner kelas 9 setara dengan serangan habis-habisan dari Ultimate Douluo. Bahkan bisa menutupi wilayah yang lebih luas. Guonu tidak lemah. Dia adalah seorang insinyur jiwa kelas 8. Namun, dia tidak memiliki peluang melawan peluru kelas 9 dari jarak yang begitu dekat, tidak ada peluang sama sekali. Badai pemusnahan. Bahkan Huo Yuhao tidak tahu kekuatan sebenarnya dari kulit stasioner ini. Dia melarikan diri dengan cangkang sebelum Namong Wan bisa memperingatkannya. Saat ini, cangkang yang Gereja Roh Kudus telah gunakan banyak upaya untuk memperoleh di masa lalu sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Langkah pertama hanya ledakan mengerikan diikuti oleh lonjakan suhu dan tekanan berat. Selama ledakan, bantalan tipis dilepaskan dari shell. Masing-masing bantalan ini hanya seukuran kuku. Mereka menyebar dengan sangat cepat selama ledakan. Mereka menembus hampir semua hal, tetapi mereka akan menempel pada logam begitu mereka menyentuhnya. Mereka disebut bom logam, dan alat jiwa kelas 3. Namun, mereka juga alat jiwa stasioner, dan hanya bisa digunakan sekali. Bom logam juga dikenal karena menghancurkan alat jiwa. Mereka dibuat dari logam khusus dan langka yang disebut kristal fusion emas. Logam langka ini dapat bergabung dengan sebagian besar logam lainnya. Insinyur jiwa menggunakan titik khusus tentang logam langka ini untuk mengukir formasi inti yang eksplosif tinggi pada kristal. Setelah kristal-kristal ini menyentuh logam lain dan menyatu, formasi inti dengan daya ledak tinggi akan berlaku. Karena kristal sudah di dalam logam, ledakan akan terjadi di dalam logam. Akibatnya, logam akan berubah menjadi berkeping-keping selama ledakan dan tersebar, sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih besar.
Ledakan sekunder ini adalah alasan mengapa cangkang kelas 9 ini disebut Annihilation Storm. Saat membuat badai penghancuran ini, 1080 bom logam harus dibuat, sebelum ditempatkan di dalam badai penghancuran. Setelah itu, Golden Fusion Crystals harus digunakan, sambil menciptakan lapisan pelindung untuk mencegah bom logam menyentuh logam lainnya. Lapisan pelindung adalah ruang hampa yang berisi kekuatan spasial. Ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa formasi inti yang sangat kompleks. Formasi inti pertahanan yang kuat kemudian ditempatkan di permukaan, sementara semua jenis formasi inti peledak dipasang di dalam, bersama dengan beberapa formasi inti kompleks untuk mendukung mereka. Hasilnya adalah badai penghancuran ini. Setelah meledak, kekuatan ledakan yang dilepaskannya seperti cangkang stasioner dengan ledakan tinggi kelas 9 biasa. Setelah itu, bom logam di dalam akan tersebar di wilayah yang membentang 1 km. Bom logam ini akan menghasilkan ledakan kedua ketika menyentuh logam lainnya. Akibatnya, badai penghancuran ini jauh lebih kuat ketika ada banyak logam di sekitar. Namun, kekuatan ledakan yang sebenarnya masih lebih lemah dari peluru stasioner yang digunakan Kekaisaran Sun Moon untuk mengebom pegunungan Mingdou. Meskipun Huo Yuhao tidak tahu kekuatan sebenarnya dari badai pemusnahan ini, dia tahu bahwa itu ada hubungannya dengan logam. Kali ini, targetnya adalah pembentukan jiwa. Selain itu, tidak ada pilihan yang lebih baik baginya, jadi dia melepaskan badai pemusnahan di sini. Bahkan Huo Yuhao tidak berharap dia akan membuat pilihan yang benar. Di bawah ledakan yang mengerikan, seluruh formasi jiwa menjadi seperti samudera bertemperatur tinggi dan bertekanan tinggi. Hampir seluruh formasi jiwa menderita akibat gelombang kejut ketika ledakan dahsyat menggema di udara. Itu adalah kerang stasioner kelas 9. Itu sangat menakutkan sehingga siapapun akan bergidik hanya dengan melihatnya. Hal yang benar yang dilakukan Guonu sebelum dia meninggal adalah memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan formasi pertahanan mereka yang terkait. Pembentukan jiwa Legiun Insinyur Jiwa kedua segera ditelan oleh formasi pertahanan yang terhubung itu. Ketika formasi defensif ini digunakan terlalu tiba-tiba, pertama-tama dibutuhkan botol susu untuk memberikan kekuatan jiwa. Jika itu berlangsung terlalu lama, Tuan Jiwa perlu menuangkan kekuatan jiwa mereka sendiri. Akibatnya, ledakan badai pemusnahan seperti ledakan dalam formasi pertahanan yang terkait. Kekuatan pelindung dari formasi pertahanan yang terhubung ini cukup mengesankan. Meskipun itu langsung datang di bawah tekanan besar dan perlahan-lahan mogok, itu masih berhasil menahan badai pemusnahan pada kekuatan puncaknya. Namun, masih ada kekurangan dalam hal ini. Karena kekuatan ledakan badai pemusnahan tidak bisa menyebar, itu secara alami berlaku pada semua yang ada di dalam formasi. Hampir semua insinyur jiwa terbunuh seketika. Insinyur jiwa ini rata-rata memiliki 3 cincin. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan kekuatan badai pemusnahan? Bom logam yang terbang mendarat di dalam formasi karena mereka diblokir oleh formasi itu sendiri. Namun, ada alat jiwa di mana-mana di dalam formasi jiwa. Dari mana alat jiwa itu dibuat? Logam. Bom logam sangat melengkapi logam. Ini berarti bahwa mereka menjadi lebih eksplosif sebagai akibat dari ini. Hanya beberapa logam langka yang tidak bisa dihancurkan oleh bom logam ini. Namun, alat jiwa yang digunakan oleh Legiun Insinyur Jiwa kedua bukanlah yang terbaik di Kekaisaran Sun Moon. Bagaimana mereka bisa dibuat dari logam yang paling langka? Tiba-tiba, bom logam yang dibelokkan menemukan pembawa mereka. Pada saat berikutnya, putaran kedua ledakan terjadi. Formasi defensif yang terkait runtuh. Potongan-potongan logam yang pecah terlempar kemana-mana. Formasi defensif terkait seharusnya lebih kuat, tetapi mereka terutama digunakan untuk memblokir serangan eksternal. Sejak kapan mereka digunakan untuk menahan serangan? Itu tidak mudah untuk formasi defensif terkait ini mengandung ledakan pertama. Namun, karena semua alat jiwa dihancurkan, formasi pertahanan yang terhubung juga runtuh. Itu tidak memiliki peluang melawan putaran kedua ledakan. Tenda-tenda di dekatnya segera hancur berkeping-keping. Potongan-potongan logam terlempar lebih dari 1000 meter jauhnya. Di wilayah ini, hampir tidak ada prajurit yang selamat. Ledakan dan pecahan peluru logam terbang membuka celah besar di pangkalan Kekaisaran Sun Moon hanya dalam beberapa detik. Ledakan itu begitu dahsyat sehingga seluruh pangkalan disiagakan. Tanda pisah. Di daerah inti di mana tuan-tuan roh jahat ditempatkan, semua tuan roh jahat bergegas keluar dari tenda mereka, dan hanya melihat cahaya yang melonjak di kejauhan. Tiba-tiba,
Alarm memekakkan telinga terdengar di seluruh pangkalan. Formasi pertahanan yang terhubung dalam berbagai formasi jiwa dilepaskan. Formasi pertahanan yang terhubung ini tampak sangat cerah di malam hari. Zhongliwu juga berjalan keluar dari tendanya. Melihat cahaya terang di kejauhan, dia juga heran. Apa yang sedang terjadi? Di mana tempat itu? Teriak Zhongliwu. Master jiwa jahat sangat bersatu. Banyak tuan jiwa jahat segera berkumpul menuju Zhongliwu. Huo Yuhao memperkirakan ada sekitar 40 guru jiwa di sini. Terlepas dari titol Douluo, sisanya semua setidaknya kaisar jiwa. Tang Ya secara alami berjalan keluar dari tendanya. Dia tampak acuh tak acuh seperti sebelumnya, tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Scorpion Tiger Douluo Zhang Peng ada di sampingnya. Dia tampak kaget, sangat muram. Zhongliwu sangat tenang, dan berkata, serangan musuh. Semuanya, bersiaplah untuk bertahan. Jangan berpisah dari grup tanpa perintah saya. Petik 2. Jeritan terdengar di kejauhan. Langit di atas kota roh surgawi cerah, dan tuan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan cahaya dari tubuh mereka, bersinar terang di cakrawala. Ini, bab 499, pertempuran yang menentukan habis-habisan. Zhongliwu tercengang. Hanya dari apa yang dia bisa lihat, ada lebih dari 3.000 master jiwa terbang di udara, yang berarti setiap orang dari pasukan utama Heavenly Soul Empire yang bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang. Apakah Kekaisaran Jiwa Surgawi melakukan upaya terakhir? Penatua ketiga berjalan dengan cepat di depan Zhongliwu dan berbisik, pemimpin tertinggi, ledakannya seharusnya berasal dari tempat pasukan insinyur jiwa kedua ditempatkan. Menilai dari seberapa kuat ledakan itu dan kekuatan jiwa melayang-layang di udara, sangat mungkin berasal dari peluru meriam jiwa yang diam. Petik 2. Zhongliwu kaget sekaligus marah. Apa, cangkang meriam jiwa yang diam? Bukankah Sun Moon Empire satu-satunya yang memiliki hal-hal yang sama mengerikannya dengan itu? Bagaimana Kekaisaran Jiwa Surgawi memiliki salah satunya? Bahkan jika mereka melakukannya, bagaimana mereka menembaknya ke kamp kami? Apa yang terjadi dengan alat jiwa pengintai kita? Petik 2. Tentu saja, tidak ada penguasa roh jahat di sebelahnya yang bisa menjawab pertanyaannya. Huo Yuhao berdiri di antara tuan-tuan roh jahat lainnya seperti Namong Wan, tetapi perhatiannya terpusat sepenuhnya pada Tang Ya. Dia sedang menunggu kesempatan, dan kesempatan ini perlahan terbentuk setelah ledakan besar, yang, bersama dengan serangan Kekaisaran Jiwa Surgawi, tampak seperti serangan habis-habisan telah dimulai. Reaksi Kekaisaran Sun Moon cepat. Meskipun ledakan itu membuat semua orang lengah, seluruh kamp mulai bergerak bahkan ketika badai logam menimbulkan kekacauan. Perintah diberikan satu demi satu, dan Lin Hai, yang merupakan marsal, sudah memasuki tenda komando, dan memimpin pasukannya. 4 front alat jiwa lainnya tidak terpengaruh oleh gempa susulan atau riak. Mereka mengaktifkan formasi pertahanan terkait mereka, dan mereka juga mulai mengisi alat jiwa ofensif terkait mereka untuk mempersiapkan pertempuran. Kembali ketika Kekaisaran Sun Moon membangun markas mereka di tempat ini, mereka telah dipersiapkan untuk pertempuran yang panjang dan berlarut-larut. Mereka telah berkemah beberapa lusin kilometer dari kota roh surgawi. Hanya ada beberapa peluru meriam jiwa stasioner khusus yang bisa mencapai sejauh itu. Oleh karena itu, bahkan formasi ofensif mereka yang terhubung tidak dapat melintasi jarak itu. Mereka harus menunggu individu kuat Kekaisaran Jiwa Surgawi datang dalam jangkauan sebelum mereka bisa membalas. Seorang kurir dengan cepat berlari dan mengumumkan, Imperial Tutor, Komandan Lin Hai mengundang Anda untuk membahas hal-hal di tenda komandan. Zhongliwu mengangguk dan berkata, tolong ikuti saya, Bakti. Semua orang akan tetap di sini. Jangan pergi kecuali benar-benar diperlukan. Petik 2. Ya, kelompok Tuan Roh Jahat membungkuk dalam pengakuan. Zhongliwu membawa 6 konsekrasi, termasuk Scorpion Tiger Douluo, dan berjalan cepat menuju tenda komando. Semua penguasa roh jahat lainnya tetap tertinggal, termasuk Tang Ya. Huo Yuhao menghela nafas lega ketika melihat Zhongliwu tidak mengambil Tang Ya. Dia bisa melihat kesempatannya datang. Ada lebih dari 30 penguasa jiwa jahat yang tersisa. Ada 4 Douluo berjudul dalam grup ini, termasuk Huo Yuhao, yang menyamar sebagai maskuret Douluo, Namong Wan, Penatua ketiga, dan Penatua keempat. Itu berarti musuh mereka yang sebenarnya hanyalah Penatua ketiga dan keempat. Tang Ya mungkin yang terkuat dari tuan-tuan roh jahat lainnya. Meskipun ada beberapa Soul Douluo, jumlahnya sedikit.
Teriakan perang yang memekakkan telinga dapat terdengar di langit di atas Heavenly Spirit City, seperti tidak ada banyak penguasa jiwa yang bergerak di langit. Sepertinya pasukan mereka juga mendorong maju ke tanah. Kekaisaran Matahari Bulan tidak dapat memahami mengapa Kekaisaran Jiwa Surgawi memilih untuk melancarkan serangan di malam hari, karena malam hari tidak menguntungkan bagi prajurit mereka. Selanjutnya, Kekaisaran Sun Moon memiliki beberapa front alat jiwa di tempat, dan dengan seberapa kuat mereka, bahkan Titlet Douluo akan menuju kematian tertentu jika mereka menuntut mereka. Kekaisaran Jiwa Surgawi harus membayar dengan terlalu banyak nyawa tanpa perlindungan kota roh surgawi untuk menjangkau mereka. Namun, Kekaisaran Sun Moon tidak berani meremehkan musuh mereka, bahkan jika itu yang terjadi. Ledakan besar di Kam Legiun Insinyur Jiwa Kedua sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Jika Kekaisaran Jiwa Surgawi bisa melakukan itu, apalagi yang bisa mereka lakukan? Huo Yuhao menunjuk Namong Wan dengan matanya, dan Namong Wan mengangguk padanya dengan lembut. Tidak ada yang tahu apa ledakan besar itu, tetapi Namong Wan samar-samar bisa menebaknya. Satu-satunya hal yang tidak dia mengerti adalah bagaimana tepatnya Huo Yuhao berhasil menempatkan peluru meriam jiwa yang tidak bergerak ke dalam Kam Legiun Insinyur Jiwa Kedua. Seutas kekuatan spiritual melayang ke Huo Yuhao dan terintegrasi ke dalam tubuh ini. Kekuatan spiritual tidak berbentuk, dan dia tidak takut ada orang yang menemukannya sama sekali. Dia menarik utas itu, dan bisa merasakan semangatnya meremajakan. Kubah pertahanan yang terkait telah membantunya, karena avatar rohaninya baru saja naik ke langit cukup sebelum badai pemusnahan meledak. Guo Nu telah memerintahkan aktivasi kubah pertahanan yang terkait, yang memblokir ledakan pertama ledakan, dan memberi avatar spiritual Huo Yuhao kesempatan untuk melarikan diri dan kembali. Kakak kedua, biarkan aku kembali dan mendapatkan sesuatu. Saya akan segera kembali, kata Huo Yuhao kepada Namong Wan. Namong Wan mengangguk dan berkata, pergilah, kembali sesegera mungkin. Ya, Huo Yuhao mengakui sebelum dia menuju tendanya sendiri. Keempat sesepuh mengambil alih kelompok ini. Meskipun Zhong Liwu baru saja memerintahkan mereka untuk tetap di sini, dia tidak mengatakan bahwa mereka benar-benar tidak bisa pergi. Masquerade Douluo adalah penatua, jadi tidak ada yang menghentikannya. Hubungan antara penatua berbeda dari hubungan antara konsekrasi. Ada para penguasa jiwa jahat di antara konsekrasi, dan penguasa jiwa asing yang kuat. Meskipun mereka memiliki status yang sangat tinggi, hubungan mereka satu sama lain tidak intim sama sekali. Para penatua berbeda, karena mereka hampir tumbuh bersama di Gereja Roh Kudus, dan telah bersama selama beberapa dekade sekarang, beberapa bahkan lebih dari 1 abad. Mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Masquerade Douluo tidak cukup masuk ke dalam kelompok, tetapi dia masih cukup ramah dengan sesepuh lainnya. Karena itu, Penatua ketiga dan penatua keempat tidak berbicara menentangnya. Huo Yuhao dengan cepat bergerak menuju tendanya, dan kembali dalam sekejap mata. Namong Wan meliriknya dan mengangguk dengan lembut, tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Tentara Kekaisaran Sun Moon sepenuhnya dimobilisasi. Tentara berkumpul dengan cepat, dan perintah militer diberikan satu demi satu dari tenda komando. Insinyur jiwa The Sun Moon Empire berkumpul di bagian depan alat jiwa, dan bahkan muncul di langit. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Heavenly Soul Empire, semua orang tahu bahwa insinyur jiwa memiliki keuntungan besar di medan perang melawan penguasa jiwa. Mereka adalah seluruh tubuh dengan alat jiwa yang terhubung. Ledakan yang disebabkan oleh badai pemusnahan mulai surut dan menetap. Ledakan yang mengerikan telah menelan hampir seperempat dari kam utama Kekaisaran Sun Moon. Meskipun hanya daerah-daerah di dekat pusat ledakan telah mengalami kerugian besar, ledakan itu membawa kekacauan dan kepanikan bagi seluruh pasukan. Tenda komando harus mengarahkan dan mempersiapkan pasukan mereka untuk bertahan melawan musuh-musuh mereka, dan mereka juga harus menghibur tentara mereka dan merawat yang terluka pada saat yang sama. Seluruh perkemahan Sun Moon Empire tampak berantakan. Penatua ketiga mengerutkan kening dan bertanya-tanya, itu aneh, mengapa peluru meriam jiwa yang diam akan meledak di kemah kita sendiri? Mungkinkah itu kecelakaan? Tanya penatua keempat. Penatua ketiga menggelengkan kepalanya dan menatapnya dengan jijik. Kamu sangat bodoh. Legiun Insinyur Jiwa Kedua bahkan tidak memiliki shell meriam jiwa stasioner dengan status mereka, jadi bagaimana mungkin itu dipicu secara tidak sengaja. Bahkan Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang memiliki paling banyak, dan mereka berada di bawah perlindungan ketat.
Kami bahkan tidak memiliki satu pun di kam tentara kami karena 2 legiun insinyur jiwa peringkat binatang menggunakan stok mereka dalam perang sebelum ini. Petik 2. Lalu apa yang terjadi? Tanya penatua keempat, bingung. Mungkinkah mata-mata menyelinap ke kam kami meskipun kami memiliki pertahanan yang ketat? Setidaknya, saya yakin tidak ada yang memiliki kemampuan itu. Petik 2. Namong Wan memotong dengan tepat dan berkata, dulu ketika 7 tua dan aku berkeliling kekaisaran jiwa surgawi, kami menemukan bahwa orang-orang Akademi Shrek telah muncul. Mungkinkah ini mereka? Sepertinya kita telah mengalami kerugian yang sangat besar kali ini, dan pasukan insinyur jiwa telah menghilang begitu saja. Kami bahkan tidak berbicara tentang berapa banyak tentara normal yang telah hilang. Petik 2. Penatua ketiga mengerutkan kening lebih erat dan berkata, ya, tidak heran pemimpin tertinggi tidak membiarkan kita keluar. Kalau tidak, aku ingin melihat seperti apa kerang meriam jiwa yang diam itu. Petik 2. Namong Wan berkata, pemimpin tertinggi melakukan ini untuk kebaikan kita sendiri, dia mengkhawatirkan keselamatan semua orang. Anda tidak perlu banyak bicara. Petik 2. Baiklah. Penatua ketiga memindai tuan-tuan roh jahat lainnya. Semua orang menundukkan kepala pada saat yang sama ketika mereka bertemu tatapannya, kecuali untuk Tangya. Huo Yuhao berkata, kakak kedua, mengapa saya tidak melihat tenda komando? Saya ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Petik 2. Namong Wan menjawab, pergilah. Tapi kurasa pemimpin tertinggi sedang tidak mood, jadi sebaiknya kau berhati-hati. Petik 2. Ya, Huo Yuhao mengakui ketika dia berjalan menuju tenda komando. Master jiwa jahat seperti mereka, terutama mereka yang berjuluk Douluo, memiliki status transenden di dalam kam tentara. Meskipun mereka waspada dan meningkatkan kewaspadaan, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Penatua ketiga menyaksikan Huo Yuhao pergi, dan dia tidak bisa tidak berkomentar, Masquerade telah menjadi jauh lebih normal selama beberapa hari terakhir. Saya pikir bersamanya jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Saya mendengar bahwa dia belum menghancurkan gadis-gadis setelah pemimpin tertinggi mencaci hari itu. Petik 2. Namong Wan terkekeh dan berkata, mungkin dia takut pemimpin tertinggi akan menghukumnya. Penatua ketiga mendengus dan berkata, dia tahu bagaimana harus takut. Ini bukan pertama atau kedua kalinya pemimpin tertinggi mencaci makinya karena kebiasaan buruknya itu. Sepertinya dia telah menjanjikan sesuatu padanya kali ini. Apakah kamu tahu apa itu, saudara kedua? Petik 2. Namong Wan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu, saya tidak tahu. Anda harus bertanya kepadanya atau pemimpin tertinggi jika Anda ingin tahu. Menjadi lebih normal adalah hal yang baik. Petik 2. Penatua keempat terkekeh dan berkata, ya, orang itu adalah yang paling tidak normal di antara kita saudara. Dia selalu hidup di dunianya sendiri, jadi menjadi lebih normal adalah hal yang baik. Kita bisa melakukan apa saja jika kita saudara bersatu. Petik 2. Saat dia berbicara dengan geli, penatua ketiga tiba-tiba mengerutkan kening dan berkomentar, mengapa aku merasa agak dingin? Apakah cuacanya juga berubah? Petik 2. Namong Wan menatapnya dengan ragu dan berkata, apakah kamu mulai tua? Bagaimana perasaanmu dingin? Kenapa aku tidak merasa kedinginan? Petik 2. Ledakan. Tidak ada peringatan sama sekali ketika tubuh Namong Wan tiba-tiba membeku, dan dia diledakkan ke depan seperti bola meriam. Dia menabrak 4 atau 5 tuan roh jahat yang relatif lebih lemah ketika dia terbang dan mengirim mereka terbang. Masing-masing dari mereka menangis kesakitan saat darah memuntahkan dari mulut mereka. Tubuh mereka semua terpelintir akibat tabrakan, dan mereka sepertinya tidak bisa hidup melalui itu. Saudara kedua, kedua tetua ketiga dan tetua keempat tercengang. Perubahan terjadi terlalu tiba-tiba. Bayangan hijau buram muncul hampir secara instan di samping penatua ketiga, dan aura yang sangat tajam turun padanya. Penatua ketiga terkejut, tertangkap basah. Dia percaya dirinya kuat, tetapi kekuatan jiwa musuhnya menindasnya sehingga dia sulit bernapas. Dia bertepuk tangan tanpa sadar saat dia mengaktifkan penghalang jiwa pelindung kelas 9 dan Invincible Barrier pada saat yang sama. Ledakan hebat bisa terdengar saat pelindung jiwa kelas 9-nya terkoyak. Cahaya keemasan berkedip-kedip terus-menerus pada Invincible Barrier-nya, dan sepertinya itu pecah berantakan. Masalah terbesar Invadable Barrier adalah bahwa ia hanya bisa dibuat di kelas 7. Itu lebih cocok untuk master jiwa yang relatif lebih lemah, dan itu paling efektif pada standar itu. Namun, itu jauh kurang efektif untuk dan melawan Titlet Douluo.
Bayangan hijau berangsur-angsur terwujud, itu adalah lagu Penatua. Penatua Song menerobos pertahanan eksternal Penatua ketiga dengan satu serangan. Serangannya kilat cepat karena bayangan hijau yang tak terhitung jumlahnya menelannya. Api keemasan menyilaukan menerangi langit di sisi lain. Panggilan Phoenix yang booming dalam terdengar saat Elder keempat diselimuti oleh api yang bercahaya. Netherworld Sword-nya terbang ke atas dan ke bawah, tetapi dia hampir tidak bisa bertahan karena dia dipukuli terus-menerus. Siluet muncul pada saat yang sama di sekitar mereka, dan mereka dengan cepat melancarkan serangan terhadap tuan-tuan roh jahat, yang begitu terkejut sehingga mereka membeku secara naluriah. Orang-orang ini muncul terlalu tiba-tiba. 6 atau 7 tuan roh jahat terluka parah akibat serangan mereka segera setelah mereka muncul, dan selain Namong Wan, yang dikirim terbang pergi, sepertiga dari kekuatan tuan roh jahat dicukur habis. Akademi Shrek adalah orang yang bertanggung jawab atas serangan mendadak ini. Menurut rencana Huo Yuhao, pertempuran ini harus dilawan dan diakhiri secepat mungkin. Huo Yuhao mengawal teman-temannya ketika dia kembali ke tendanya sebelum ini. Pemimpin tertinggi Gereja Roh Kudus memimpin 6 konsekrasi ke tenda komando, jadi kekuatan keseluruhan tuan roh jahat ini jauh lebih lemah. Bagaimana mungkin Huo Yuhao melepaskan kesempatan seperti itu? Serangan Heavenly Soul Empire hanya tipuan. Mereka tidak berniat bentrok langsung dengan benteng jiwa Sun Moon Empire, dan serangan mereka terjadi pada waktu yang telah mereka sepakati. Untuk memastikan bahwa semuanya akan sempurna, Huo Yuhao memberitahu Putri Wei Na bahwa ada 2 poin kunci untuk operasi malam ini. Pertama, mereka harus menyetujui suatu waktu, dan kedua, Kekaisaran Jiwa Surgawi harus menunggu sampai Kekaisaran Sun Moon berada dalam kekacauan dan berantakan dari ledakan. Kekaisaran Jiwa Surgawi hanya untuk meluncurkan serangan tipuan mereka ketika kedua hal terjadi. Jika ledakan itu tidak terjadi, maka tipuan itu harus dibatalkan. Rencana itu lebih berhasil daripada yang mereka harapkan. Kekaisaran Jiwa Surgawi sangat gembira ketika mereka melihat ledakan yang kuat terjadi di kamp Kekaisaran Sun Moon, dan beberapa perwira senior bahkan percaya bahwa Kekaisaran Jiwa Surgawi harus mengambil kesempatan ini untuk meluncurkan serangan habis-habisan. Namun, ide ini ditolak oleh atasan lainnya, dengan Wei Na di pucuk pimpinan. Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak akan melancarkan serangan seperti itu kecuali mereka memiliki kepercayaan mutlak, karena mereka tidak mampu mempertahankan kerugian. Tentara di luar kota roh surgawi adalah yang terakhir dari apa yang bisa dikerahkan Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan jika mereka kehilangan kekuatan ini, maka Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak akan bisa pulih. Huo Yuhao menggunakan Imitation untuk membawa semua orang keluar dari tendanya, dan dengan perlindungan dari Imitation dan kekuatan spiritualnya yang hebat, bahkan tidak berkuasa Titlet Douluo seperti Penatua ketiga dan Penatua keempat menyadari apa yang terjadi. Tentu saja, agar itu terjadi, Namong Wan harus melakukan apa yang perlu dia lakukan. Dia diam-diam melepaskan kekuatan jiwanya ketika mereka berbicara dan menciptakan penghalang di belakang mereka, dan berusaha semaksimal mungkin untuk memblokir perasaan mereka tentang lingkungan mereka, memungkinkan Akademi Shrek untuk menyergap mereka seperti itu ketika mereka bergerak. Apa yang sedang dilakukan Huo Yuhao? Dia punya tugas penting. Banyak pejabat senior Kekaisaran Sun Moon dan beberapa individu Gereja Roh Kudus yang paling kuat berkumpul di tenda komando, yang pertempuran mereka terjadi tidak jauh dari sana. Rencana mereka harus ditinggalkan sebelum waktunya jika pemimpin tertinggi datang untuk menyelamatkan teman-temannya, jika dia menyadari ada sesuatu yang salah. Selanjutnya, hidup mereka akan dalam bahaya. Karena itu, Huo Yuhao pergi ke tenda komando untuk menempatkan penghalang spiritual di luarnya, dan memotong undulasi kekuatan jiwa dan suara dari dunia luar. Bahkan Penatua Song dan Yan Shaoze akan kesulitan melakukan ini, karena mereka harus menyelesaikan tugas itu dengan kekuatan jiwa, dan gelombang kekuatan jiwa terlalu mudah ditemukan. Huo Yuhao dapat mengandalkan kekuatan spiritualnya yang tangguh, dan dengan imitasi, domain interferensi spiritualnya, dan kontrolnya yang sangat kuat atas kekuatan spiritualnya, menyelesaikan tugas ini jauh lebih mudah. Huo Yuhao tampaknya pergi dengan diam-diam dan santai, tapi dia sudah menggunakan kekuatan penuhnya. Dia telah meninggalkan avatar spiritual tersembunyi di medan perang, dan menggunakan imitasi melalui avatar spiritualnya untuk menyembunyikan semua orang dari Shrek. Di sisi lain, ia telah mencoba yang terbaik untuk membentuk penghalang spiritual terkuat yang dapat ia bayangkan sehingga ia dapat sepenuhnya memisahkan tenda komandan dari dunia luar, supaya Zhongli Wu tidak akan menemukan apa yang terjadi di sini. Huo Yuhao jelas bahwa dia tidak bisa melakukan ini dalam waktu lama,
karena jika dia ingin memotong gelombang suara dan kekuatan jiwa, dia harus memotong segalanya, dan itu akan relatif tenang di dalam tenda komando. Zhongli Wu mungkin tidak akan menyadari apa yang terjadi dalam waktu singkat, tapi itu sulit dikatakan jika waktu yang lebih lama berlalu. Penatua ketiga dan penatua keempat ditekan dalam sekejap ketika Shrek meluncurkan serangan habis-habisan. Bagaimanapun, mereka menghadapi dua Douluo Transcendent, dan itu terutama benar ketika Penatua Song adalah Douluo Transcendent peringkat 97. Tidak sulit membayangkan kekuatan bertarungnya dengan kecepatannya yang luar biasa. Tetapi tuan-tuan roh jahat memang memiliki keuntungan yang cukup dibandingkan dengan tuan-tuan jiwa lainnya dengan peringkat yang sama. Penatua ketiga dan penatua keempat tidak sepenuhnya terlindas meskipun mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sebuah penghalang yang menyerupai jaring petir muncul di sekitar penatua ketiga dan memblokir serangan tanpa henti dari penatua Song. Itu adalah alat jiwa yang dia gunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Judul The Third Elder adalah Dark Lightning, The Dark Lightning Douluo, dan dia adalah seorang insinyur jiwa pada saat yang sama. Dia telah menyatukan jiwa bela dirinya dengan alat jiwa yang telah dia ciptakan sendiri, dan memiliki seperangkat kemampuan bertarung yang unik. Dia memperkuat kekuatan keterampilan jiwanya dengan alat jiwa, dan semua serangannya memiliki kekuatan Dark Lightning. Petir gelap ini memiliki elemen petir yang tangguh bersama dengan seutas benang kejahatan yang hanya bisa diserap dari tumpukan orang mati. Kekuatan penatua ketiga menjadi lebih kuat ketika ada lebih banyak orang mati di sekitar. Badai pemusnahan baru saja membunuh banyak insinyur jiwa dan tentara dalam ledakan itu, dan semua aura gelap dan jahat itu tidak jauh dari tempat ini. Penatua ketiga bisa menyalurkan sebagian dari itu, dan dia menggunakan kekuatan penuhnya saat dia melepaskan Dark Lightning-nya dan melepaskan segala macam alat jiwa pelindung. Hanya dengan begitu dia dapat nyaris tidak melindungi hidupnya di bawah serangan Penatua Song yang cepat dan ganas. Tetapi Penatua ketiga merasa sangat pahit. Tidak butuh waktu lama sebelum Penatua Song merusak satu dari tiga alat jiwanya yang terkuat, sementara dua alat lainnya juga memiliki masalah untuk berbagai tingkat di bawah serangan hebat Penatua Song. Kerugian ini sendiri membuatnya sakit hati. Situasi Elder keempat bahkan lebih buruk daripada Elder ketiga. Gelar keempat tetua adalah Netherworld Douluo, dan jiwa bela dirinya adalah Netherworld Sword. Saat itu, dia telah bekerja sama dengan penatua ketiga dan memaksa Huo Yuhao untuk membakar laut rohaninya untuk melarikan diri. Tapi dia sekarang menghadapi dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, murid tertua Kaisar Naga Douluo Muen, dan pewaris selanjutnya di Paviliun Dewa Laut. Yan Shaoze berada satu peringkat di bawah Penatua Song dalam hal kultivasi, tetapi potensinya jauh lebih besar. Saat itu, Muen berharap bahwa dia bisa menjadi Douluo utama, karena hanya Ultimate Douluo yang layak menjadi master dari Paviliun Dewa Laut. Jiwa bela diri Yan Shaoze, Radiant Phoenix, memberinya gelar Radiant Phoenix Douluo. Radiant Phoenix-nya adalah perpaduan antara cahaya dan api, sama seperti naga suci Bei Bei yang merupakan perpaduan antara cahaya dan kilat. Meskipun dia tidak memiliki jiwa bela diri ultimate murni, kombinasi elemen cahaya dan api adalah lawan yang fantastis untuk kemampuan Netherworld Douluo. Ada jarak yang sangat besar antara budidaya mereka pada saat yang sama. Netherworld Douluo sudah berdarah di seluruh wajahnya, dan ia mengalami luka yang relatif parah saat ia berjuang untuk hidupnya. Dia tidak ragu-ragu untuk membakar kekuatan jiwanya, dan dia menyalurkan inti jiwanya ke tingkat setinggi mungkin sebelum dia bahkan bisa membela diri terhadap serangan Yan Shaoze. Namun, bahkan jika dia bisa tetap hidup pada akhirnya, Akademi Shrek telah mendapatkan keuntungan absolut dalam dua pertempuran ini, sementara pertempuran lainnya tidak dianggap terlalu sulit. Alasan untuk itu adalah karena Shrek memiliki, selain dua Transcendent Douluo, binatang buas. Raja Beruang Es, bayi kecil, adalah yang terakhir untuk bergerak, karena dia membutuhkan waktu untuk mengisi serangannya. Ketika dia berjalan keluar dari imitasi Huo Yuhao, badai salju yang hebat melolong dan mendatangkan malapetaka. Di bawah kendalinya yang disengaja, badai salju dipertahankan hanya di sekitar tuan-tuan roh jahat, dan melaju ke arah mereka. Saat itu, dia telah membawa blizzardnya turun dari langit dan menahan seluruh Fire Phoenix Soul Engineer Legion. Dia sekarang melepaskannya dari tanah, dan kekuatannya jauh lebih menakutkan. Namun, Huo Yuhao takut badai salju itu akan terlalu kuat, dan pemimpin tertinggi Gereja Roh Kudus akan terkejut. Oleh karena itu,
dia telah meminta Little Bai untuk mengurangi kekuatan badai saljunya. Kalau tidak, badai salju akan lebih menakutkan. Bai kecil hampir menindas tuan roh jahat lainnya sendirian. Kesenjangan dalam kultivasi mereka dan kekuatan Ultimate Ace yang menakutkan berarti bahwa para penguasa jiwa jahat, yang hanya Soldo Luo yang terbaik, hanya bisa bertarung untuk melindungi hidup mereka. Tim Shrek Academy muncul terlalu tiba-tiba. Para penguasa jiwa jahat tidak mengira, bahkan dalam mimpi terliar mereka, bahwa begitu banyak musuh akan muncul di area inti kamp Kekaisaran Sun Moon, dan bahwa musuh mereka akan sangat kuat. Mereka tertangkap basah saat bepergian. Tang Ya mungkin yang paling tenang dari semua tuan roh jahat. Dia bereaksi segera setelah Namong Wan dikirim pergi. Cahaya biru gelap berkedip di tubuhnya dan 8 cincin jiwa dengan cepat muncul di sekitarnya. Dia sebenarnya memiliki 7 cincin hitam dan 1 cincin merah, tidak ada yang tahu bagaimana gereja Roh Kudus telah membantu cincin jiwanya berevolusi seperti itu. Dark Blue Silver merambat segera meledak di udara satu demi satu ketika mereka mencambuk ke arah Penatua Song dalam upaya untuk membantu Penatua ketiga berurusan dengannya. Tetapi seberapa kuatkah lagu Penatua? Green Shadow Godly Eagle-nya adalah tipe angin, dan Dark Blue Silver Finesse Tang Ya diiris potong oleh bila angin tak berbentuk sebelum mereka terlalu dekat dengannya. Tang Ya tidak mungkin menyakitinya bahkan jika Penatua Song tidak menargetkannya. Sama seperti Tang Ya hendak melepaskan keterampilan jiwanya yang paling kuat, dia tiba-tiba melihat seseorang muncul di depannya. Seluruh tubuh orang ini berkedip-kedip dengan kilatan, seorang pria yang penuh gairah dan emosi. Dia baru saja akan melepaskan serangan dengan kekuatan penuh, tetapi untuk beberapa alasan, dia membeku ketika melihat pria ini, dan tidak melepaskan keterampilan jiwanya berikutnya. Xiao, ya, suara Bebe bergetar, terdengar seperti rengekan. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali ketika dia melihat Tang Ya. Tang Ya masih secantik dulu, tapi dia tidak memiliki keaktifan dan energinya dari sebelumnya, dan tampak seperti patung, seperti orang mati yang berjalan. Huo Yuhao sudah melihat seperti apa Tang Ya, tetapi dia tidak berani memberitahu Bebe, karena dia takut Bebe akan sedih. Bebe sekarang bisa merasakan hatinya berdenyut sakit saat dia melihat seperti apa Tang Ya. Xiao Ya, aku Bebe. Apakah Anda ingat saya? Air mata mengalir di pipi Bebe tanpa terkendali, dan meskipun ia melepaskan jiwa bela dirinya, ia tidak memiliki keinginan untuk bertarung sama sekali. Seluruh tubuhnya hanya bergetar di depannya. Air mata tidak datang dengan mudah dari pria sejati. Sejak Xiao Ya hilang, Bebe telah mengalami penyiksaan yang menyakitkan di dalam hatinya. Dia percaya bahwa itu adalah kesalahannya karena tidak merawat Xiao Ya bahwa dia telah berakhir di tangan gereja Roh Kudus. Terakhir kali mereka bertemu adalah di panggung kompetisi. Ketika Tang Ya menggunakan Blue Silver Tyrant Spear dan menusuknya, dia benar-benar ingin melepaskan dan membebaskan dirinya sendiri. Dia benar-benar bersedia, bahkan jika dia harus mati dalam pelukan Tang Ya. Ini adalah kedua kalinya mereka bertemu setelah waktu itu, sekarang di antara prajurit yang tak ada habisnya, dan dalam kegelapan malam. Bebe menatap Tang Ya, yang seperti zombie, dan dia tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali. Tang Ya menatap Bebe, yang memiliki air mata menutupi seluruh wajahnya. Dia tampak agak beku juga, tapi tangannya masih perlahan naik ke arah Bebe. Matanya tiba-tiba menjadi dingin pada saat berikutnya, dan bayangan biru gelap yang tak terhitung menerjang Bebe. Bebe hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Dia masih tidak percaya bahwa Tang Ya akan menyakitinya, bahkan pada saat seperti ini. Apa yang kamu lakukan, Bebe? Teriak Susanshi kaget, dan cahaya keemasan muncul di depannya pada saat berikutnya. Sebuah perisai besar melindungi Bebe di belakangnya, menghalangi semua bayangan biru yang cocok untuknya. Tubuh Bebe bergetar ketika dia membentak Susanshi, yang bergegas ke sisinya. Jangan ikut campur, Sanshi. Saya tidak percaya Xiao Ya akan membahayakan saya. Petik 2. Susanshi membalas dengan marah, apakah kamu gila? Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia telah dicuci otak, dan pikirannya dikendalikan? Kita harus pergi secepat mungkin. Adik junior tidak bisa menjaga itu terlalu lama. Apa jenis permainan romantis yang kamu mainkan sekarang? Jika Anda ingin memindahkan Xiao Ya dan membiarkannya pulih, Anda harus menunggu ketika semua orang telah kembali dengan selamat. Kenapa kau begitu kacau? Apakah Anda mencoba membunuh semua orang? Petik 2.
Susanshi tidak berhenti ketika dia berteriak marah pada Bei Bei. Perisai Xuanwu-nya menjadi dinding perisai saat ia memblokir semua serangan daerah dari rumput Blue Silver gelap Tangya. Meskipun Tangya sudah menjadi Douluo jiwa dengan 8 cincin, kekuatan Susanshi telah meningkat secara eksponensial sejak ia bergabung dengan rohnya. Kura-kura emasnya melayang di sampingnya, dan melepaskan lingkaran cahaya keemasan satu demi satu yang sangat meningkatkan perisai Xuanwu-nya. Bei Bei tertegun sejenak setelah Susanshi memarahinya. Namun, beberapa kejelasan akhirnya kembali ke matanya ketika dia berkata, "Maaf, aku salah." Dia dengan cepat keluar dari balik perisai Susanshi saat dia berbicara, dan dia menerkam tepat di Tangya di tengah kilat keemasan yang berkelap-kelip, melepaskan Radiant Holy Dragon-nya. Bei Bei menggunakan Thunderous Dragon Claw, keterampilan jiwa pertamanya, dan menebas Tangya saat ia menggunakan Thunderbolt yang kuat, keterampilan jiwa keduanya, pada saat yang sama. Ribuan garis kilat menembus langit saat mereka memotong rumput gelap-gelap di udara. Seekor kuda putih elegan yang berkedip dengan cahaya keemasan muncul di hadapan Bei Bei, dan sisik naga segera menutupi tubuh Bei Bei. Itu adalah roh Bei Bei, kuda naga langitnya. Saat itu, Blue Lightning Tyrant Dragon milik Bei Bei telah resmi berevolusi menjadi naga suci Radiant setelah ia bergabung dengan Heavenly Dragon Horse. Aura Bei Bei sekarang membengkak saat rohnya muncul. Meskipun dia tidak menggunakan tubuh sejati jiwanya, kekuatan bertarungnya sudah mendekati standar itu dengan dukungan Heavenly Dragon Horse. Mata Tangya sedingin es dari awal sampai akhir. Dia mengangkat tangannya dan meraih dengan tangan kirinya di udara saat Blue Silver Tyrant Spear-nya berangsur-angsur terbentuk. Dia mendorong dengan tangan kanannya ke arah Bei Bei, dan jaring hitam kebiruan yang besar terbuka. Itu memblokir Thunderous Dragon Claw-nya sebelum meraihnya. Jaring itu menjadi lebih besar dan lebih besar saat terbang, dan itu bisa bertahan melawan petir Bei Bei yang berseri-seri. Bei Bei menginjak kaki kanannya dengan keras di tanah saat kilat di tubuhnya berkembang. Itu adalah skill jiwa ketiganya, Thunderous Fury. Lingkaran cahaya keemasan dilepaskan di bawah kakinya pada saat berikutnya. Dia menggunakan Realm Quick Naga Kaisar, dan auranya naik sangat cepat ke tingkat yang sangat menakutkan. Ini adalah alasan mengapa Bei Bei tidak menggunakan tubuh jiwanya yang sebenarnya. Kekuatan bertarungnya akan lebih kuat jika dia berada di tubuh jiwanya yang sebenarnya, tetapi Realm Quick Kaisar Naganya hanya bisa digunakan pada kekuatan penuhnya dengan pecah setan Kaisar Naga. Tubuh jiwanya yang sebenarnya tidak memiliki kendali yang begitu halus, dan pada dasarnya, dia masih takut bahwa dia akan menyakiti Tangya. Sepasang cakar naga besar naik saat mereka menebas jaring yang sangat besar. Jaring besar itu jatuh dan menutup ketika menjebaknya di dalam. Bei Bei memperbaiki pandangannya saat dia berteriak, dan merobek sisinya dengan kejam. Dia menyadari ketika dia merobek bahwa jaring itu sangat kental dan tangguh pada saat yang sama, dan dia tidak bisa merobek jaring ini bahkan dengan kekuatannya. Selain itu, ada banyak paku hitam kebiruan di web ini, yang melepaskan energi kegelapan yang sangat murni yang mencoba untuk masuk ke tubuhnya. Bei Bei akan terluka saat dia menebas paku-paku itu jika bukan karena sisik Radiant Holy Dragon-nya yang melindunginya. Tapi Bei Bei adalah sage jiwa yang kuat, setelah semua. Dengan Heavenly Dragon Horse mendukungnya, ia menggunakan Dragon Emperor Demonic Rupture sebagai tembakan cahaya emas yang menyilaukan ke udara. Energi cahaya yang intens memberi jalan pada kekuatan murni saat jaring besar itu terbelah menjadi dua. Saat dia melemparkan kedua potongan itu, mereka dilemparkan ke arah dua tuan roh jahat di kejauhan. Namun, Bei Bei dapat dengan jelas merasakan kulit kepalanya mati rasa pada saat ini. Blue Silver Tangya, Tyrant Spear, telah terbentuk, dan ujung tombak itu menunjuk ke arahnya. Dia dalam posisi seperti dia akan membuangnya. Pada saat ini, Tangya adalah satu-satunya orang yang Bei Bei bisa lihat. Dia masih bisa mengingat dengan jelas, kembali di panggung kompetisi, Tangya telah menggunakan Blue Silver Tyrant Spear untuk menusuknya. Dia tidak mengelak terakhir kali, dan dia telah menggunakan darahnya yang hangat dan bergairah untuk memenuhi serangan Tangya. Dia ingin Tangya merasakan cinta yang dia miliki untuknya dalam darahnya. Saat itu, Bei Bei merasa bahwa Tangya tampaknya memulihkan sebagian dari ingatannya dari panggilan berulangnya. Mereka hampir berada dalam situasi yang persis sama pada saat ini. Banyak emosi muncul di pikiran Bei Bei saat dia menghadapi Blue Silver Tyrant Spear sekali lagi. Tangya mencengkeram Blue Silver-nya Tyrant Spear saat dia menatap pria yang baru saja membelah spiderweb bindingnya.
Dia tampak tertegun sejenak, dan matanya yang sedingin es mengalir dengan sedikit keraguan. Su Sanshi tiba di samping Bei Bei dengan satu langkah. Dia tidak takut pada Blue Silvernya Tyrant Spear, dan perisai Xuan Wu-nya sudah siap. Sanshi, Bei Bei tiba-tiba menggeram. Apa? Su Sanshi berbalik padanya. Bei Bei menatapnya dalam-dalam dan berkata, serahkan ini padaku. Percayalah kepadaku. Su Sanshi bergetar saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, Bei Bei. Bei Bei menurunkan suaranya. Percayalah kepadaku. Su Sanshi menarik napas dalam-dalam. Dia memegang Xuan Wu Shield emasnya saat dia mundur selangkah. Namun, dia tidak meninggalkan pertempuran. Raja beruang es, bayi kecil, mengendalikan seluruh medan perang. Prajurit Shrek Academy memiliki keunggulan mutlak meskipun jumlah mereka sedikit. Yang paling menakutkan dari Sekte Tang adalah Ji Juechen dan Ye Guyi. Pedang penghakiman Ji Juechen melepaskan niat pedang yang tangguh, dan setiap ayunan pedangnya adalah mimpi buruk bagi tuan-tuan jiwa jahat itu. Situasi Ye Guyi bahkan lebih baik. Jiwa bela dirinya adalah malaikat suci, sedangkan tipenya tidak ringan. Sebaliknya, jiwa bela dirinya adalah jiwa bela diri tipe suci. Auranya akan diperkuat setiap kali dia membunuh master jiwa jahat, dan di sini, dia segera melampaui kekuatan sage jiwa yang normal. Jiwa bela diri Ye Guyi adalah salah satu yang terkuat di seluruh Tang Sekte. Dalam hal hanya jiwa bela dirinya mungkin melampaui salah satu dari milik Huo Yuhao. Unsur kekudusan yang terkandung dalam malaikat suci sangat langka, dan dilahirkan untuk berperang melawan kejahatan. Malaikat suci akan diperkuat setiap kali ia membunuh sesuatu yang jahat. Ye Guyi baru saja membantai seorang kaisar jahat yang jahat, menghilangkan jiwa bela dirinya menjadi debu dan ketiadaan. Apa yang dia dapatkan dari pembunuhan ini setara dengan berkultivasi selama 3 bulan sendirian. Itu tidak mudah untuk menemukan sesuatu yang jahat dari hari ke hari, tetapi Gereja Roh Kudus adalah lawan yang paling cocok untuk Ye Guyi untuk memperkuat dirinya. Lebih jauh lagi, hampir semua kemampuan Master Roh Jahat akan dilawan di hadapan malaikat sucinya. Elemen cahaya bisa melawan kejahatan, tapi itu tidak sekuat itu. Para penguasa jiwa jahat telah menyelidiki bagaimana menangani unsur cahaya selama bertahun-tahun, dan mereka memiliki serangkaian metode mereka sendiri. Namun, tidak banyak yang bisa mereka lakukan terhadap unsur kekudusan. Kekudusan adalah lawan alami bagi mereka, dan kekudusan selalu mengalahkan kejahatan, jadi itu adalah urusan sepihak. Alasan mengapa unsur kekudusan begitu kuat adalah karena ia hampir tidak memiliki musuh alami, sementara itu bisa melawan semua kejahatan dan kegelapan. Bab 500, Retret Penutupan Phoenix. Roh pembalas terbang di depan Ye Guyi. Jika dia adalah kaisar jiwa yang biasa, dia harus sangat berhati-hati saat menghadapi guru roh jahat. Jika dia tidak cukup berhati-hati, laut spiritualnya mungkin terpengaruh. Namun, melawan Ye Guyi, dia hanya bersinar dengan cahaya keemasan sebelum roh pembalasan berteriak secara tragis dan menghilang. Kekuatan pemurnian bahkan menyebabkan roh pembalasan tersedot ke dalam tubuh Ye Guyi untuk memulihkannya dan meningkatkan kultivasinya. Akibatnya, kekuatan bertarung Ye Guyi sepenuhnya dilepaskan saat dia bertarung di bawah perlindungan Ice Bear King. Dia adalah mimpi buruk dari setiap tuan roh jahat. Huo Yuhao telah mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya sebelumnya karena dia secara alami dapat mengekang tuan jiwa jahat. Saat kemampuan Ye Guyi meningkat, pencegahannya terhadap tuan roh jahat tumbuh lebih kuat juga. Ye Guyi sudah hampir menjadi jiwa sage. Setelah pertarungan ini, dia yakin bahwa dia bisa membuat terobosan untuk menjadi sage jiwa. Ketika itu terjadi, malaikat sucinya akan memiliki 4 sayap, dan kemampuan keseluruhannya akan sangat meningkat. Dia tidak akan takut bahkan melawan jiwa Douluo yang jahat. Nan Qiuqiu mengikuti di samping Ye Guyi, berkoordinasi dengannya. Malaikat suci Ye Guyi adalah yang paling efektif melawan tuan roh jahat, sementara Nan Qiuqiu menggunakan kemampuan pemusnahan naga-naga untuk melindunginya, memungkinkan kekuatan ofensif Ye Guyi untuk dilepaskan ke batas. Bukan hanya Nan Qiuqiu, Xiao Xiao juga melindungi Ye Guyi. Her Trilife Soul Cruise Cauldron digunakan sebagai jiwa bela diri tipe kontrol untuk mengisolasi Ye Guyi dari musuh-musuh mereka. Ini mencegah terlalu banyak musuh muncul langsung di depannya, memungkinkan Ye Guyi untuk lebih melepaskan kemampuannya. Selain mereka bertiga, semua orang juga menunjukkan kekuatan mereka. Kemampuan Jiang Nanan telah sangat meningkat sejak dia bergabung dengan roh Ruby Soft Tendon Python. Saat ini,
Seekor ular piton yang panjangnya lebih dari 3 meter mengamuk di medan perang. Bagian yang paling aneh dari itu adalah ia memiliki kemampuan yang dimiliki Jiang Nanan. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuatnya sekuat kura-kura emas Susanshi. Jiang Nanan telah berubah menjadi martial soul true body-nya pada saat ini, tapi itu bukan soft band rabbit-nya. Sebaliknya, dia telah menyatukan tubuh sejatinya ke dalam ruby soft tendon piton, meningkatkan kemampuan rohnya dengan sangat. Dia mengandalkan ukuran pitonnya untuk mengganggu proses di medan perang, dan tuan-tuan roh jahat tidak bisa berkumpul. Xiao Ya, Bei Bei berteriak pada Tang Ya, yang sudah mengangkat Blue Silver Tyrant Spear-nya. Tubuh Tang Ya bergetar, dia sudah agak ragu-ragu. Ketika dia mendengar panggilan Bei Bei, tindakannya melambat lebih jauh. Bei Bei melepas gempa alam Kaisar Naga dan perlahan berjalan menuju Tang Ya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tubuhnya sedikit redup. Setelah 3 langkah, sisik naganya telah sepenuhnya menghilang, dan jiwa bela dirinya bahkan telah ditarik. Dia mengungkapkan penampilan sejatinya. Xiao Ya, aku Bei Bei. Apakah Anda ingat saya? Bei Bei berjalan menuju Tang Ya. Susanshi memegang perisai Xuanwu emasnya dengan erat, dan tiba-tiba menyapu tubuhnya. Perisainya terbang keluar dan menabrak beberapa kaisar jahat yang menerjang. Dia khawatir tentang Bei Bei. Namun, dia tidak bisa menghentikannya saat ini. Dari saat sebelumnya, dia sudah melihat tatapan tegas di mata Bei Bei. Meskipun dia sangat dekat dengan Bei Bei, ini adalah pertama kalinya dia melihat tatapan seperti itu di matanya. Dia tahu bahwa Bei Bei sudah mengambil keputusan. Tidak peduli apa, dia harus mencoba. Sebagai saudara, dia tidak bisa menghentikannya. Jika dia berada dalam situasi seperti itu dengan Jiang Nanan, dia juga akan melakukan hal yang sama. Bei Bei, ayolah. Susanshi berteriak diam-diam, dan memusatkan pandangannya pada Tang Ya. Begitu ada yang tidak beres, dia akan bergegas menyelamatkan Bei Bei segera. Tang Ya agak linglung saat dia berdiri di sana. Masih ada banyak rumput blue silver gelap menari di sekitar kakinya. Namun, mereka tidak menyerang. Blue Silver Tyrant Spear yang tajam melintas dengan cahaya biru gelap. Aura dominannya membuatnya terasa seperti bisa menembus langit. Namun, dia tidak menyodorkannya ke Bei Bei. Bei Bei masih berjalan ke arahnya. Tatapannya menjadi lebih lembut, dan bahkan tidak ada gelombang kekuatan jiwa yang datang darinya. Xiao Ya, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Bagaimana mungkin aku bisa menyakitimu? Kamu adalah Xiao Ya-ku, dan kamu akan selalu begitu. Jika Anda ingin menyerang, maka bunuh aku. Aku rela meski darahku menodai tubuhmu. Petik 2. Jangan datang. Tang Ya tiba-tiba berteriak. Ini juga pertama kalinya dia berbicara di medan perang ini. Suaranya tidak lagi sedingin dan acuh seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia terdengar agak takut dan panik. Setelah mendengarnya berbicara, Susanshi menghela nafas lega. Emosi Tang Ya terbangun setelah melihat Bei Bei. Ini berarti bahwa dia masih dalam ingatannya. Bei Bei tidak mendengarkan Tang Ya, dan terus berjalan ke depan. Dia tidak terlalu jauh dari Tang Ya untuk memulai, dan sekarang, dia hampir di depannya. Jangan datang. Suara Tang Ya berubah sedikit lebih tajam. Matanya yang sedingin es dipenuhi dengan keraguan. Xiao Ya, aku Bei Bei. Bei Bei terus berjalan maju. Dia memanggil nama Tang Ya seolah-olah dia memanggil istrinya sendiri. Akhirnya, dia ada di depannya. Dia tidak menggerakkan tombaknya. Itu bahkan bergetar di genggamannya. Bei Bei sekarang tepat di depan tombak, tetapi dia tidak berhenti. Dia berjalan langsung ke tombak, dan ujung tombak itu menembus bahunya. Ada jejak merah di ujung tombak, yang menyebar sepanjang pola gelap di atasnya. Ketika budidaya Tang Ya meningkat, tombak mampu menyerap darah. Saat menyerap darah, itu juga menyatukan elemen racun gelap di dalamnya ke dalam darah musuh. Bei Bei menjadi pucat, tetapi tatapannya masih selembut sebelumnya. Xiao Ya, aku Bei Bei. Melihat bahwa ujung tombaknya telah menembus bahu Bei Bei, Tang Ya tertegun, dan hanya menatapnya dengan linglung. Sepertinya dia melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Bei Bei bergerak 1 inci ke depan. Segera, tombak itu menusuk lebih dalam ke dirinya. Dari awal hingga akhir, Bei Bei tidak menunjukkan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Hanya ada pandangan lembut di seluruh. Xiao Ya, aku Bei Bei. Bei Bei terus memanggil dengan lembut. Ah! Tang Ya mulai berteriak dengan panik, dan dengan marah melepaskan tombak di tangannya.
Tanpa kekuatan jiwanya, tombaknya segera menghilang, dan berubah menjadi seberkas cahaya biru gelap yang menghilang ke udara. Rumput Blue Silver di sekitar Tang Ya juga langsung menghilang. Wajahnya sangat pucat, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Tangannya ada di kepalanya. Kepala saya sakit. Sangat menyakitkan, sangat banyak. Petik 2. Bei menahan rasa sakit di bahunya dan bergegas ke depan, memeluk Tang Ya. Meskipun tubuh Tang Ya sedingin es sekarang, dan dipenuhi dengan aura kegelapan yang intens, ketika Bei memeluknya, air mata mengalir dari matanya tanpa terkendali. Sudah berapa tahun, sejak Tang Ya hilang, sudah bertahun-tahun. Dia akhirnya bisa memeluknya lagi. Xiao Ya, kamu tidak tahu betapa bahagianya aku saat ini. Tidak peduli berapapun harga yang harus saya bayar, saya akan memperlakukan Anda. Melihat bahwa Bei telah berhasil, Su Sanxi senang. Dia menyerbu ke arah Bei dan berbisik, baiklah, ayo pergi dengan cepat, sehingga kita bisa meminta junior kecil untuk pergi. Bei memutar untuk menatapnya dan mengangguk dengan cepat. Setelah itu, dia membawa Tang Ya pergi dan melarikan diri ke arah tenda Masquerade Douluo. Pintu ke Demiplan Spektral sudah terbuka. Tanda pisah, tenda komando Kekaisaran Bulan Matahari. Sebagai tutor Kekaisaran dan pemimpin Gereja Roh Kudus, Zongliwu duduk di kursi utama. Bahkan Lin Hai hanya duduk di sisinya. Sejumlah besar pesanan telah diturunkan. Seluruh pangkalan sibuk dengan pertarungan ini. Zongliwu sangat muram. Selain Lin Hai, ada juga banyak komandan lain dari Kekaisaran Sun Moon di dalam tenda. Saat Zongliwu dan keenam yang ditahbiskan dari aula ibadah Gereja Roh Kudus berada di dalam tenda, mereka semua takut. Kenapa tidak ada yang melaporkan setelah begitu lama? Ada apa dengan prajuritmu? Zongliwu bertanya pada Lin Hai. Lin Hai mengerutkan alisnya dan berkata, ini seharusnya tidak terjadi. Sudah beberapa waktu, utusan harus terus melaporkan informasi. Petik 2. Setelah serangkaian perintah diturunkan sebelumnya, tenda komando telah tenang. Mereka sudah menunggu beberapa saat, tetapi tidak ada lagi utusan yang datang. Bagaimana pertarungan berlanjut tanpa perintah? Oh, ekspresi Zongliwu tiba-tiba berubah. Dia segera berdiri. Semuanya tidak benar. Kenapa begitu sunyi? Bahkan jika tenda perintah dapat mengisolasi kebisingan dengan cukup baik, harus ada beberapa gerakan di luar. Mari kita keluar dan melihatnya. Saat dia berbicara, dia keluar. Tentu saja tidak ada utusan yang datang. Ini karena Masquerade Douluo ada di luar. Setelah membuat penghalang spiritual, Huo Yuhao sudah menghentikan 3 gelombang utusan. Dengan penghalang spiritual yang mengisolasi semua suara dari luar, ketiga gelombang utusan itu tertipu di sudut gelap di samping tenda komando melalui domain interferensi spiritual Huo Yuhao. Mereka juga tidak sadar, tirai tenda ditarik terbuka, dan Zongliwu adalah yang pertama keluar. Melihat bahwa Zongliwu telah keluar, Huo Yuhao khawatir. Hal-hal yang belum selesai di sisi lain, belum semua orang mundur. Huo Yuhao tahu bahwa mereka berjuang untuk waktu sekarang. Setiap detik akan membuat rekan satu timnya lebih aman. Bei baru saja mengambil Xiao Ya, dan akan segera mundur menuju tendanya. Deteksi spiritual Huo Yuhao menelan seluruh medan perang. Dia tahu semua yang terjadi. Waktu. Huo Yuhao tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat bergegas maju 2 langkah. Dia berteriak panik, pemimpin sekte, segalanya tidak berjalan baik. Kami telah disergap oleh orang-orang dari Akademi Shrek. Meskipun dia berteriak, dia memblokir jalan Zongliwu. Apa? Setelah berjalan keluar dari tenda, Zongliwu segera merasakan ada sesuatu yang salah. Ada apa dengan gelombang kekuatan jiwa aneh di udara? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa sebelumnya? Namun, dia tidak bisa diganggu dengan itu pada saat ini. Dia buru-buru berteriak, semua ditahbiskan, ikuti aku untuk berurusan dengan musuh. Namun, badai salju yang kuat tiba-tiba mengamuk di saat itu. Di bawah perintah Huo Yuhao, Ice Bear King telah menekan kemampuannya selama ini, dan tidak melepaskan blizzardnya dengan kekuatan penuh. Tapi sekarang, area yang tertutup oleh blizzard langsung meluas. Visibilitas sangat berkurang, mencegah pemimpin sekte dan bakti Gereja Roh Kudus melihat dengan jelas. Semua yang merasakan melalui kekuatan jiwa direduksi menjadi yang terlemah karena keterampilan jiwa tipe domain yang sangat kuat ini. Zongliwu berteriak dengan marah dan menamparkan tangan kanannya ke depan. Bola cahaya ungu yang kuat dilepaskan dari telapak tangannya. Cahaya ungu ini menyebar di udara,
berubah menjadi bola ungu gelap. Dimanapun bola ini berlalu, kepingan salju di udara akan meleleh dan menghilang. Dia tidak bisa diganggu dengan badai salju sama sekali, dan dibebankan langsung ke medan perang. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya sebagai Titol Douluo. Tanda pisah. Di sisi lain, semua orang dari Akademi Shrek juga dengan cepat melarikan diri ketika mereka melihat Bei Bei membawa Xiao Ya pergi. Penatua Song memukul telapak tangannya ke arah penatua ketiga, secara kritis menyakitinya, meludahkan darah dalam proses itu. Namun, dia tidak bisa diganggu untuk memberinya pukulan terakhir yang mematikan sebelum dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau giok yang segera melayang pergi, menembak langsung ke arah Zongliwu. Jika tidak ada yang menghentikan anggota Gereja Roh Kudus yang datang, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Cincin jiwa ke-6 Yan Shaoze naik. Alasan mengapa dia dan Penatua Song tidak bisa membunuh sesepuh ketiga dan keempat dengan cepat adalah karena mereka menekan kekuatan mereka. Mereka tidak bisa mengambil risiko menghasilkan gelombang kekuatan jiwa yang kuat yang mungkin ditemukan Zongliwu. Huo Yuhao dapat mengisolasi gelombang suara dan kekuatan jiwa, tetapi kebenaran masih akan terungkap jika getaran di tanah terlalu kuat. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang bisa mereka sembunyikan lagi. Yan Shaoze melepaskan kekuatan penuhnya. Seekor Phoenix emas yang cerah mengepakkan sayapnya dan bertabrakan dengan penatua keempat. Pada saat yang sama, itu terbang langsung menuju tuan-tuan roh jahat yang mendekat, dan memaksa tuan-tuan roh jahat mengganggu orang-orang dari Sekte Tang kembali. Mereka secara alami mengambil kesempatan ini untuk menyerbu langsung ke tenda Huo Yuhao. Yan Shaoze mengikuti Penatua Song dengan cermat. Setelah ia menyatu ke bagian belakang Phoenix emas, ia melepaskan tubuh sejati jiwa martialnya. Cincin jiwanya yang ke-9 juga bersinar. Jeritan Phoenix nyaring dan memekakkan telinga naik. Tubuh sejati Phoenix milik Yan Shaoze tumbuh sangat besar, sayapnya melebar lebih dari 100 meter. Api Phoenix yang kuat naik sebelum mereka menembak ke tanah. Setiap nyala api ini berbentuk seperti burung Phoenix. Aura cahaya yang kuat bahkan menyebabkan badai kecil Bai menghilang sementara. Langit yang awalnya gelap cerah pada saat ini. Api keemasan yang terang menyala, dan radian Phoenix di langit bersinar dengan cahaya yang elegan. Ini adalah keterampilan jiwa ke-9 Yan Shaoze, Phoenix Discent. Itu adalah keterampilan jiwanya yang terkuat. Saat ini, dia tampaknya telah benar-benar berubah menjadi dewa bis Phoenix sejati. Elemen cahaya yang kuat menekan Zongliwu dan ke-6 yang ditahbiskan, menahan mereka sedikit, cukup lama untuk nyala api menelan mereka. Zongliwu dan yang lainnya menyerang dengan cemas ketika mereka menyadari situasi yang menekan di medan perang, sedangkan Yan Shaoze diperingatkan oleh Huo Yuhao. Dia sudah siap, dan tidak ragu untuk melepaskan keterampilan jiwanya yang terkuat. Penatua Song juga bersinar dengan lampu hijau. Dia telah berubah menjadi Green Shadow Godly Eagle sebelum Yan Shaoze berubah. Ketika Phoenix Discent dilepaskan, elang Godly langsung melintas di udara. Pada saat itu, bahkan Huo Yuhao hanya melihat lampu hijau menyala, diikuti oleh munculnya lampu hijau jade. Saat ini, elang Green Shadow Godly tidak lagi seperti jiwa bela diri. Itu lebih seperti sebuah karya artistik yang telah diukir dari batu giok. Kecepatan elang mencapai ekstrim saat dia mencapai Zongliwu. Zongliwu tidak punya waktu untuk melepaskan tubuh sejati jiwa martialnya. Karena dia tidak punya pilihan, dia hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Di bawah keadaan seperti itu, kemampuan Penatua Song dilepaskan ke terbesar mereka. Bersamaan dengan fakta bahwa tuan-tuan roh jahat harus menahan api dari tubuh sejati Phoenix, ketujuh dari mereka terlempar ketika mereka diserang oleh Penatua Song. Itu adalah keterampilan jiwa ke-9 lagu Penatua, Emerald Refinement. Kultivasi Zongliwu dekat dengan milik Penatua Song, tetapi dia adalah master jiwa jahat. Jika mereka dalam duel, Penatua Song hanya bisa menggunakan kecepatannya untuk melawannya. Dia mungkin bukan lawannya, namun, mengingat situasi saat ini, Zongliwu masih terlempar, meskipun dia tidak terluka. Huo Yuhao menjerit tragis dalam kobaran api sebelum dia menghilang. Bagaimanapun, nyala api datang dari Douluo Transcendent. Kekuatannya yang menakutkan bisa membunuh Douluo berjudul biasa. Semua orang dari Sekte Tang mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke tenda Huo Yuhao. Mereka menyembunyikan diri di dalam Blizzard dan masuk ke Demi-Plane Spektral Huo Yuhao. Sebuah lingkaran putih tiba-tiba dilepaskan dari api, Mass Enfeeblement. Ruang di sekelilingnya terdistorsi dari domain gangguan spiritualnya. Zongliwu ingin terbang kembali,
tetapi tiba-tiba dia merasakan gelombang kekuatan spiritual yang kuat memukulnya. Dia mengerang di udara dan tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu. Namun, tubuhnya hanya bergetar, dan dia berhenti. Yu Hao, pergi, perintah Yan Shaoze. Huo Yu Hao tahu bahwa dia tidak berdaya dalam pertarungan tingkat ini. Dia telah memukul Zhong Liwu dengan shock spiritual terkuatnya, tetapi hanya merasakan reaksi spiritual. Dia tidak berani berhenti, dan dengan cepat melarikan diri. Pada saat yang sama, ia berkata kepada Namong Wan, yang sedang bermain mati, pembatasan di laut spiritual Anda akan hilang setelah 3 hari. Anda tidak perlu melakukan apapun. Petik 2. Namong Wan bermain mati setelah dia tersingkir. Untuk membuatnya lebih nyata, dia bahkan sengaja melukai dirinya sendiri, mematahkan beberapa tulangnya. Setelah mendengar kata-kata Huo Yu Hao, dia tidak bisa melakukan apapun selain percaya. Jika dia mencoba menyelidiki lebih jauh, dia mungkin akan mengekspos dirinya sendiri. Huo Yu Hao memanggil Raja Beruang Es dan dengan cepat mundur ke tendanya. Sinar cahaya hijau giok bersinar di belakang mereka. Mereka hanya merasa bahwa mereka menjadi lebih ringan sebelum mereka bergegas ke tenda. Cepat, pergi. Suara Penatua Song datang kepada mereka. Huo Yu Hao berkata, tidak, Penatua Song. Pergi dengan baik kecil dulu. Saya akan menunggu Din Yan. Saya perlu menutup pintu ini sendiri. Jika saya pergi, itu bisa diekspos. Petik 2. Penatua Song berkata, jangan khawatir. Anda tidak perlu peduli padanya. Shaoze memiliki cara untuk melarikan diri. Ayo pergi dulu, cepat. Petik 2. Apa? Huo Yu Hao ragu, tetapi dia tidak bisa curiga dengan kata-kata Penatua Song. Dia tidak berani melangkah lebih jauh, dan dengan cepat memasuki pintu bersama bayi kecil. Penatua Song mengikuti mereka. Setelah memasuki kamar mandi, Penatua Song segera berkata kepada Huo Yu Hao. Tutup pintunya. Din Yan, Huo Yu Hao terkejut ketika dia melihat Penatua Song. Apakah kita tidak menunggu Din Yan? Penatua Song tersenyum dan menjawab, jangan khawatir, Shaoze benar-benar memiliki cara untuk melarikan diri. Apakah Anda benar-benar berpikir sangat mudah menjadi dekan Departemen Jiwa Marsial? Dia berbagi guru yang sama dengan Anda. Jika dia tidak cukup mampu, bagaimana dia bisa menjadi pewaris paviliun Dewa Laut? Petik 2. Huo Yu Hao dengan cepat menutup pintu. Saat pintu tertutup, seluruh pesawat ruang angkasa dipisahkan dari benua Douluo. Pada saat ini, tuan-tuan roh jahat tidak dapat menemukan mereka tidak peduli seberapa kuat mereka. Tentu saja, jika Huo Yu Hao dan yang lainnya ingin kembali, mereka masih perlu kembali ke pangkalan. Namun, itu hanya dia saat itu. Akan lebih mudah baginya untuk melarikan diri dalam situasi seperti itu. Dia tidak perlu terburu-buru sekarang. Lebih baik segalanya tenang dulu. Dalam rencana yang ditetapkan Huo Yu Hao, Yan Shaoze mengajukan diri untuk meliput setiap retret. Huo Yu Hao secara alami tahu seberapa kuat dia. Pengaturan semacam itu secara alami tepat. Namun, semuanya tidak berjalan semulus yang direncanakan. Setelah ledakan, pemimpin Sekte Gereja Roh Kudus tidak mengirim siapapun untuk memeriksa hal-hal. Ini mengejutkan bagi Huo Yu Hao. Dia telah meremehkan betapa tuan egois roh jahat itu egois. Tenda komando terlalu dekat dengan medan perang. Pemimpin sekte masih berhasil menemukan masalah. Terlalu berbahaya baginya untuk meliput retret apapun. Bahkan jika dia mau, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia bahkan takut bahwa Namong Wan akan mengekspos penyamarannya sebagai maskuret Douluo. Namun, akan baik-baik saja jika semua orang bisa mundur dengan aman. Namun, siapa yang tahu bahwa Yan Shaoze tidak akan memilih untuk pergi? Rencananya hampir sempurna. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa Yan Shaoze tidak pergi bersama mereka. Saat ini, Huo Yu Hao menduga bahwa Din Yan pasti memiliki semacam kartu as ketika dia melihat senyum di wajah Penatua Song. Badai salju menghilang, tapi nyala api Phoenix masih mengamuk. Seluruh langit diterangi oleh cahaya kemasan. Insinyur jiwa terbang Sun Moon Empire dengan cepat berkumpul di arah ini. Disinilah tenda komando berada, di inti seluruh pangkalan. Jika ada yang salah di sini, akan ada masalah besar. Phoenix Dischan dari Yan Shaoze sangat menekan Zhong Liwu dan 6 orang yang ditahbiskan, dan mereka tidak dapat membebaskan diri dari kobaran apinya. Tidak hanya api Phoenix ini mengandung aura kehidupan murni, tetapi mereka juga terbakar seperti api Ultimate Fire. Tertangkap di dalam api Phoenix ini seperti diseret ke dalam rawa. Meskipun tuan-tuan roh jahat itu sangat kuat,
dan bahkan ada beberapa Douluo Transcendent di antara mereka. Mereka hanya bisa secara pasif bertahan ketika mereka ditekan oleh api. Yan Shaoze mengendalikan api dengan rapi, dan tidak peduli seberapa cepat dia dikeringkan. Manapun yang dikuasai oleh roh jahat itu segera disambar api yang dikendalikannya. Yan Shaoze, kamu sedang mencari mati. Zhongli Wu mendengus dingin. Dia tidak cemas lagi. Tubuhnya menyala dengan cahaya ungu, dan dia membiarkan kobaran api menyerangnya. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Serangan luar biasa Yan Shaoze ditujukan ke area yang luas. Bahkan jika dia adalah Douluo Transcendent, dia akan sangat terkuras, namun dia mengabaikan semua biaya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan bisa bertahan lama. Sekali dia tidak bisa bertahan lagi, dia akan hancur. Ada begitu banyak tuan jiwa jahat. Mungkinkah mereka tidak bisa berurusan dengan Douluo Transcendent dalam keadaan lemah? Maskuret Douluo menghilang di dalam nyala api. Zhongli Wu secara pribadi menyaksikannya. Dia merasa sangat menyesal. Setiap gelar Douluo adalah aset penting bagi Gereja Roh Kudus, meskipun budidaya maskuret Douluo kemungkinan akan tetap stagnan. Selain itu, dia tidak tahu berapa banyak kerugian yang ditimbulkan timnya. Bagaimana penatua kedua, ketiga, dan keempat? Jangan bilang mereka mati juga. Mustahil. Dari aura sebelumnya, tampaknya hanya ada 3 Douluo Transcendent dari Shrek Academy. Bagaimana mereka bisa membunuh 4 Douluo berjudul kami, meskipun hanya ada 3? Mereka bahkan melakukannya dengan sangat cepat. Zhongli Wu sudah tenang saat dia berjemur dalam nyala api. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa Akademi Shrek tiba-tiba menyerang. Penyergapan sesingkat itu tidak mungkin menyebabkan kerusakan. Bagaimana mereka bisa masuk? Mereka baru saja menyerang kita, dan sekarang mereka pergi. Mereka bahkan mendapatkan Radiant Phoenix Douluo Yan Shaoze untuk menutup retret mereka. Ini tidak bisa dipercaya. Jika mereka memperdagangkan maskuret Douluo untuk Radiant Phoenix Douluo, itu pasti tidak sepadan. The Radiant Phoenix Douluo adalah pewaris Master of the Sea Gods Pavilion. Jika bukan karena fakta bahwa penatuamu meninggal terlalu dini, Penatua Xuan tidak akan menjadi tuan sama sekali. Yan Shaoze akan menjadi tuan selanjutnya dari Pavilion Dewa Laut. Setelah merenung sejenak, Zhongli Wu akhirnya tahu. Tidak peduli apa yang terjadi, dia harus melakukan yang terbaik untuk membunuh Yan Shaoze. Selama Yan Shaoze meninggal, kerugian yang mereka derita kali ini akan sia-sia. Nyala api semakin lemah dan semakin lemah. Sama seperti Zhongli Wu telah menghakimi, bahkan Douluo Transcendent tidak bisa bertahan lama mempertahankan serangan yang kuat. Yan Shaoze, suara dingin dan seram terdengar di langit. Bahkan kobaran api sedikit mundur saat mereka ditekan. Sebelum api benar-benar padam, Zhongli Wu mendengus, dan punggungnya mulai bersinar dengan cahaya ungu. Dia berubah menjadi sosok tua, keunguan, yang menunjuk ke arah Yan Shaoze. Cincin jiwa ke-8 Zhongli Wu melintas dengan cahaya. Garis cahaya keunguan setipis jarum langsung menyapu langit. Dimanapun garis cahaya keunguan itu berlalu, bahkan nyala api itu langsung tertusuk. Yan Shaoze mengerang di udara. Zhongli Wu melintas, dan dia akhirnya melepaskan diri dari api, yang juga padam pada saat ini. Yan Shaoze mendapatkan kembali bentuk manusianya dan mendarat di tanah, sedikit terhuyung. Ada bola nyala keunguan yang membakar dadanya. Dia berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri. Keenam bakti telah dengan cepat mengelilinginya. 2 di langit dan 4 di tanah, menjebaknya. Zhongli Wu ada di depannya. Ini adalah jebakan yang bahkan Douluo Transcendent seperti dia tidak bisa membebaskan diri darinya. Yan Shaoze, kamu pikir kamu melarikan diri kemana? Zhongli Wu mengutuk dengan dingin. Yan Shaoze tersenyum. Kenapa aku harus lari? Karena saya memilih untuk tetap, saya tidak punya niat untuk pergi. Kamu terlalu banyak berpikir. Petik 2. Oh, Zhongli Wu tertegun. Dia tidak mengira Yan Shaoze begitu tenang, meskipun dia dikelilingi dan diserang oleh keterampilan jiwanya yang ke-8, Needle Death Godly. Jarum kematian ilahi tampak setipis helai rambut, tetapi sangat kuat sehingga bisa menembus gunung. Itu secara khusus digunakan untuk mengatasi semua jenis keterampilan jiwa pelindung. Di antara semua keterampilan jiwa saat ini yang Zhongli Wu ketahui, tidak ada dari mereka yang bisa menolak jarum maut yang saleh. Untuk menghindari terluka, orang hanya bisa mencoba menghindarinya. Namun, Godly Death Needle dapat mengunci targetnya, dan tidak mudah untuk dihindari. Api keunguan di dada Yan Shaoze berasal dari Godly Death Needle.
Dia menggunakan kekuatan nyala Phoenix-nya untuk melawan Needle Death Godly. Zhongliu sama sekali tidak terganggu dengan fakta. Jika jarum kematiannya yang saleh begitu mudah ditangani, itu tidak akan cocok untuk menjadi keterampilan jiwa kedelapannya. Ketika jarum ini memasuki entitas biologis apapun, itu akan memicu semacam nyala api yang disebut Withering Flame. Tidak peduli apa tipe elemen dari kekuatan jiwa, itu akan dihancurkan di bawah Withering Flame. Itu seperti seorang guru jiwa yang membakar kekuatan jiwanya dan lautan spiritual. Flame pelayuan ini mempercepat pembakaran kekuatan jiwa dan laut spiritual seseorang, dan guru jiwa tidak mungkin memadamkan api. Selama proses pembakaran, tidak ada kekuatan pertempuran yang luar biasa dilepaskan. Sebaliknya, guru jiwa perlahan akan mengalami penurunan. Zhongliu melirik yang lain dari Gereja Roh Kudus dan berkata dengan dingin, apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan beruntung? Dia tampak sangat muram. Tidak banyak orang dari Gereja Roh Kudus bisa berdiri. Tetua ketiga dan keempat tampaknya terluka parah, dan berjuang untuk merangkak berdiri. Namong Wan bahkan bertindak seolah dia tidak bisa bangun. Lebih buruk lagi, Nyonya Blue Silver tidak terlihat. Zhongliu sekarang berniat membalas dendam. Hal terakhir ini membuatnya marah seperti yang lain. Penting untuk diketahui bahwa Bunda Suci Blue Silver dan Bunda Suci Phoenix adalah penerus yang telah dibina. Bunda Suci Phoenix masih menerima perawatan di markas Gereja Roh Kudus karena api jahat di tubuhnya. Di sisi lain, segalanya berjalan sangat lancar dengan Bunda Suci Blue Silver. Menurut situasi saat ini, pikirannya akan sepenuhnya dimurnikan, dan dia benar-benar akan kehilangan perasaan dirinya. Mereka dikenal sebagai penerus bukan karena mereka akan memerintah Gereja Roh Kudus di masa depan, tetapi karena mereka akan menjadi beberapa individu terkuat di gereja. Zhongliu sangat sadar bahwa ibunya dan Long Xiaoyao sudah sangat tua. Sulit untuk mengatakan berapa lama mereka bisa hidup. Bagaimana bisa seorang roh jahat menguasai sekte seperti Gereja Roh Kudus tetap kuat tanpa Ultimate Douluo? Jika mereka berdua mati, semua orang pasti akan mengeroyok mereka. Gereja Roh Kudus memiliki metode rahasia yang dapat menstimulasi kemampuan guru jiwa, memungkinkan pengikut mereka tumbuh dengan cepat. Namun, ada sisi negatif dari metode rahasia ini. Itu benar-benar merusak pikiran seseorang, dan mereka akan percaya bahwa mereka hanya membunuh mesin. Dengan metode rahasia seperti itu, seorang master jiwa yang sangat berbakat dapat ditingkatkan secara bertahap, dan mungkin bisa menjadi Douluo utama. Namun, guru jiwa harus mawas diri, tubuhnya harus cukup murni, dan jiwa bela dirinya harus sesuai. Tang Ya dan Ma Xiaotao adalah kandidat yang menurutnya cocok. Secara komparatif, Ma Xiaotao jauh lebih berbakat. Setelah api Phoenix-nya menyatu dengan api jahat, itu akan berkembang menjadi api terbesar. Begitu dia menjadi Ultimate Douluo, dia akan menjadi Ultimate Fire Douluo. Dia bahkan akan lebih kuat dari Ye Shishui dan Long Xiaoyao. Namun, Ma Xiaotao tidak terlalu cocok dengan metode rahasia, tepatnya karena dia terlalu berbakat, dan apinya terlalu mendominasi. Sangat sulit untuk merusak pikirannya. Meskipun ada beberapa efek, pikirannya tidak terlalu terpengaruh, bahkan setelah sekian lama. Meskipun Tang Ya tidak begitu berbakat seperti Ma Xiaotao, dia jauh lebih kompatibel dengan metode rahasia. Setelah dia mengkonsumsi obat, pikirannya telah dilahap oleh racun jahat. Kultivasinya telah meningkat pesat. Dalam hal peringkat, dia hampir pada standar Ma Xiaotao. Setelah Tang Ya menjadi gelar Douluo, metode rahasia akan selesai. Ketika itu terjadi, hanya beberapa artikel khusus yang diperlukan untuk membantunya tetap terkendali. Di masa depan, dia terikat untuk menjadi kartu truf terbesar Gereja Roh Kudus. Ketika Ye Shishui dan Long Xiaoyao tidak ada lagi, Tang Ya akan hadir untuk memastikan bahwa Gereja Roh Kudus dapat bertahan 100 tahun lagi tanpa jatuh. Karena betapa pentingnya dia, Zhongliu telah menjaga Scorpion Tiger Douluo bersamanya untuk melindunginya. Namun, Tang Ya telah menghilang. Penting untuk mengetahui bahwa Gereja Roh Kudus telah menggunakan banyak sumber pada Tang Ya. Lagi pula, Zhongliu tidak hanya memelihara Douluo Ultimate yang sangat kuat. Dia juga harus memastikan bahwa dia akan menikmati umur panjang setelah dia menjadi Ultimate Douluo. Itu adalah satu-satunya cara dia bisa memaksimalkan manfaat bagi sekte. Hilangnya Tang Ya bahkan lebih memilukan dari kematian Masquerade Douluo. Dia sangat marah sekarang sehingga dia ingin sepenuhnya memusnahkan Akademi Shrek sekarang. Yan Shaoze, kemana kamu membawa Nyonya Blue Silver? Tanya Zhongliu dengan dingin.
Yan Shaoze tersenyum dan berkata, apa Nyonya Blue Silver apa? Saya tidak tahu siapa yang Anda bicarakan. Petik 2. Zhongli Wu mendengus dengan marah. Kamu sudah di sini, kenapa kamu masih berakting? Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak akan berani membunuhmu? Tidak, itu terlalu mudah bagimu. Aku akan menjadikanmu bonekaku, boneka yang adalah Douluo Transcendent, jiwa kita tidak akan pernah bereinkarnasi. Petik 2. Setelah mendengar ancamannya, Yan Shaoze masih tersenyum, dan tampak sangat tenang. Zhongli Wu, kamu terlalu banyak berpikir. Cepat, pergi dan selamatkan mereka yang terluka. Saya tidak akan bermain dengan Anda lagi. Sampai jumpa. Petik 2. Saat dia berbicara, Yan Shaoze tiba-tiba terbakar dengan api kemasan. Bahkan api ungu di dadanya dimakan oleh api emas ini. Lalu, dia perlahan menghilang ke dalam api.